Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah langit sedang menangis meratapi nasib seorang wanita yang duduk terpaku di sudut kamar yang dingin dan lembab. Amara memeluk erat bayi perempuannya yang baru berusia 1 bulan, mencoba memberikan kehangatan di tengah badai yang berkecamuk di luar maupun di dalam hatinya saat ini. Karena suara petir menyambar tidak sekeras bentakan yang baru saja ia terima dari ibu mertuanya yang berdiri berkacak pinggang. Dengan wajah merah padam penuh amarah menatapnya dengan pandangan merendahkan seolah ia adalah sampah yang harus segera dibuang dari rumah mewah itu. Tanpa belas kasihan sedikit pun di tengah malam buta, Bu Ratna melemparkan tumpukan kertas ke wajah Amara dengan kasar hingga lembaran putih itu berserakan di lantai dingin seperti harga diri. Amara yang coba mereka injak malam ini tanpa henti di hadapan para pelayan yang mengintip. Wanita tua itu berteriak lantang mengatakan bahwa keluarga terhormat mereka tidak membutuhkan menantu miskin yang hanya bisa melahirkan anak perempuan tidak berguna dan menjadi beban bagi putranya yang memiliki masa depan cerah sebagai pengusaha sukses di kota ini, sementara Amara hanya dianggap benalu. Kata-kata pedas itu meluncur deras dari mulut mertuanya tanpa memikirkan kondisi Amara yang masih lemah pasca melahirkan. Namun Amara hanya diam mendengarkan semua cacian itu dengan wajah datar tanpa ekspresi yang berarti. Pintu kamar terbuka lebar menampilkan sosok Damian yang melangkah masuk dengan setelan jas mahal yang masih melekat rapi di tubuhnya. Namun wajah tampan itu kini terlihat begitu dingin dan asing bagi Amara yang menatapnya. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya seumur hidup kini berdiri di samping ibunya dan menatap istri serta anaknya dengan tatapan kosong, tanpa ada rasa cinta atau penyesalan sedikit pun di matanya yang gelap gulita. Damian menunjuk kertas perceraian di lantai dengan ujung sepatu kulitnya yang mengkilap memerintahkan Amara untuk segera menandatangani dokumen itu agar ia bisa segera bebas dari ikatan pernikahan yang dianggapnya sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya yang cemerlang. Damian dengan nada suara yang tenang namun menusuk tajam menjelaskan bahwa ia telah menemukan wanita lain yang jauh lebih sepadan dengannya, yaitu Elina, yang merupakan putri seorang investor kaya raya yang bisa menyelamatkan perusahaannya dari krisis keuangan. Ia tidak ragu mengatakan di depan wajah Amara bahwa pernikahannya dengan Amara hanyalah penghambat bagi kesuksesannya dan kehadiran bayi perempuan itu hanya akan menjadi aib yang mempermalukan status sosialnya yang sedang menanjak naik di mata para kolega bisnisnya. Kesombongan terpancar jelas dari setiap kalimat yang keluar dari mulut Damian seolah ia adalah raja yang berhak menentukan nasib orang lain sesuka hatinya tanpa memikirkan perasaan wanita yang telah berkorban banyak untuknya. Amara perlahan mengangkat wajahnya menatap kedua orang yang berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan, karena tidak ada air mata yang mengalir di pipinya, seperti yang mereka harapkan akan terjadi pada wanita lemah. Di dalam benaknya ia merasa lucu melihat betapa sempitnya pemikiran Damian dan ibunya yang menilai seseorang hanya dari penampilan luar dan harta benda yang terlihat oleh mata telanjang yang menipu. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka usir malam ini adalah pewaris tunggal grup Kencana yang kekayaannya bahkan bisa membeli seluruh aset yang dimiliki Damian 1000 kali lipat tanpa membuat saldo rekeningnya berkurang sedikit pun. Namun Amara memilih untuk tetap diam menyimpan rahasia besar. Itu rapat-rapat. Dengan gerakan perlahan namun penuh wibawa Amara meletakkan bayinya yang sedang tertidur pulas ke dalam keranjang kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya seolah ia sudah menduga hal buruk ini akan terjadi pada akhirnya. Tangan halusnya memungut pena yang tergeletak di lantai lalu tanpa ragu, sedikit pun ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas perceraian itu, dengan goresan tinta yang tegas dan kuat tanpa gemetar sedikit pun. Tindakan tenang Amara membuat ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap karena Damian dan Bu Ratna terkejut melihat betapa mudahnya Amara melepaskan statusnya sebagai istri direktur tanpa ada drama memohon atau berlutut di kaki mereka untuk meminta belas kasihan. Setelah selesai menandatangani dokumen tersebut, Amara berdiri tegak menatap mata Damian dengan sorot mata tajam yang memancarkan aura dominasi yang belum pernah dilihat suaminya sebelumnya selama mereka menikah 2 tahun ini. Dengan suara rendah namun terdengar jelas di tengah gemuruh hujan, Amara mengatakan bahwa ia akan pergi membawa anaknya sesuai keinginan mereka. Namun ia mengingatkan agar Damian tidak pernah menyesali keputusan yang telah dibuatnya malam ini seumur hidupnya.
Kalimat itu bukan terdengar seperti ancaman kosong, melainkan sebuah janji pasti yang membuat bulu kuduk Damian meremang sejenak. Meskipun ia segera menepis perasaan itu, dengan tawa meremehkan yang angkuh dan penuh percaya diri. Amara tidak membawa banyak barang dari rumah mewah itu, hanya sebuah tas jinjing sederhana berisi pakaian ganti untuk dirinya dan bayinya, serta beberapa perlengkapan penting lainnya yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri yang halal. Ia menolak membawa barang-barang pemberian Damian, karena ia tidak ingin ada satupun jejak pria itu yang tertinggal dalam kehidupan barunya nanti, setelah ia melangkah keluar dari pintu rumah neraka ini. Angin kencang mulai meniup jendela kamar hingga bergetar hebat, seakan alam semesta sedang bersiap menyambut kembalinya sang ratu yang selama ini tertidur dalam penyamaran sebagai wanita rumah tangga biasa yang sederhana dan penurut. Langkah kaki Amara terdengar mantap saat ia berjalan melewati Damian dan Bu Ratna menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang. Sedikitpun seolah mereka hanyalah patung yang tidak bernyawa dan tidak berharga untuk dilihat. Bu Ratna yang masih merasa tidak puas berusaha menghalangi jalan Amara sejenak untuk memeriksa tas jinjingnya dengan kasar, memastikan mantan menantunya itu tidak mencuri barang berharga milik keluarga mereka yang kaya raya. Tindakan hina itu hanya dibalas Amara dengan senyuman tipis yang penuh cemooh, karena bagi Amara semua barang mewah yang ada di rumah ini hanyalah rongsokan, tidak berharga dibandingkan dengan apa yang sebenarnya ia miliki di gudang harta keluarganya yang tak ternilai. Pintu utama rumah besar itu terbuka, dan seketika angin malam yang bercampur air hujan menerpa tubuh Amara yang hanya berbalut mantel tipis, namun ia tidak gentar melangkah keluar, menembus kegelapan malam yang pekat. Ia mendekap bayinya erat-erat di dada menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng hidup, agar tetesan air hujan yang dingin tidak menyentuh kulit halus putrinya yang sangat berharga baginya melebihi nyawanya sendiri. Meskipun udara di luar sana membekukan tulang, tetapi api kemarahan dan tekad yang membara di dalam dada Amara memberikan kehangatan yang cukup untuk membuatnya tetap berdiri tegak menghadapi badai yang menghadang di depan mata tanpa rasa takut sedikit pun. Damian berdiri di ambang pintu menatap punggung istrinya yang semakin menjauh dan menghilang di telan kegelapan malam, dan derasnya hujan yang turun semakin lebat tanpa henti membasahi bumi yang kelam. Ada sedikit rasa sesak yang aneh menyelinap di sudut hatinya saat melihat kepergian wanita yang pernah ia cintai itu. Namun bayangan kekayaan dan kesuksesan bersama Elina segera menghapus keraguan tersebut dari pikirannya. Ia segera menutup pintu rumah dengan keras, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi. Elina memberikan kabar gembira bahwa gangguan dalam hidupnya telah berhasil disingkirkan dan jalan menuju masa depan gemilang mereka kini telah terbuka lebar tanpa penghalang apapun. Di luar gerbang besi yang tinggi menjulang, Amara berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang remang-remang sambil mengatur napasnya yang terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena menahan emosi yang meluap-luap di dadanya. Detik demi detik berlalu seiring dengan setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah. Sosok wanita lemah lembut yang selama ini dikenal sebagai istri Damian, perlahan-lahan lenyap digantikan oleh aura dingin yang mematikan dan berbahaya. Sorot matanya kini tajam setajam mata elang yang siap memburu mangsanya, dan postur tubuhnya menjadi tegap penuh percaya diri, mencerminkan didikan keras yang pernah ia terima sebagai calon pemimpin tunggal grup kencana yang disegani. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat sorot lampu mobil yang sangat terang membelah kegelapan malam mendekat ke arah tempat Amara berdiri dengan kecepatan tinggi, namun sangat stabil membelah genangan air di jalanan sepi itu. Sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di hadapannya, dan seorang pria parubaya berjas rapi segera turun dari mobil paling depan, sambil membawa payung hitam besar dengan sigap. Pria itu adalah Pak Surya, asisten kepercayaan mendiang kakeknya yang kini melayani ayahnya, dan ia segera berlari kecil menghampiri Amara, lalu membungkuk hormat dengan sangat dalam seolah sedang menyambut seorang ratu yang baru saja kembali dari pengasingan panjang yang menyakitkan. Pak Surya dengan suara bergetar menahan haru menyapa Amara dengan sebutan nona muda dan segera memayungi tubuh pewaris tunggal itu agar tidak terkena air hujan lagi yang semakin deras turun dari langit malam. Ia membukakan pintu mobil bagian belakang dengan sikap sangat hormat, mempersilakan Amara dan bayinya masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan mewah yang jauh berbeda dengan dinginnya jalanan aspal yang basah.
Amara mengangguk pelan sebagai jawaban, dan masuk ke dalam mobil di mana aroma kulit mahal dan kehangatan menyambutnya membuat tubuhnya yang kedinginan perlahan-lahan mulai merasa nyaman kembali setelah sekian lama ia hidup dalam kesederhanaan yang dipaksakan oleh keadaan. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, Amara menatap rumah Damian untuk terakhir kalinya yang kini terlihat samar-samar di tengah hujan deras. Namun masih memancarkan cahaya lampu yang terang. Benderang tanda kehidupan di dalamnya masih berjalan. Di dalam hati ia bersumpah bahwa saat ia kembali ke tempat ini nanti ia tidak akan datang sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai penguasa yang akan menentukan hidup mati perusahaan Damian dan nasib keluarga itu. Ia akan membuat Damian dan ibunya membayar setiap tetes air mata dan penghinaan yang telah mereka berikan padanya dengan bunga yang berbunga hingga mereka tidak sanggup lagi mengangkat wajah mereka di hadapannya kelak. Mobil mewah itu mulai melaju perlahan meninggalkan kawasan perumahan elit yang menjadi saksi bisu penderitaan. Amara selama 2 tahun terakhir pernikahannya yang penuh kepalsuan dan sandiwara menyakitkan dari keluarga suaminya. Roda mobil melindas genangan air memercikan air ke trotoar seolah membersihkan jejak masa lalu. Amara yang kelam dan membawanya menuju masa depan yang cerah di mana kekuasaan mutlak berada di tangannya sendiri. Pak Surya yang duduk di kursi depan sesekali melirik melalui kaca spion, memastikan kenyamanan nona mudanya, dan bayi kecil yang kini sedang tertidur lelap dalam pelukan ibunya, tanpa mengetahui bahwa takdirnya telah berubah total malam ini, menjadi seorang putri konglomerat. Sementara itu di dalam rumah yang hangat Bu Ratna dan Damian sedang bersulang dengan gelas anggur merayakan kepergian benalu yang selama ini mereka anggap menghambat kebahagiaan keluarga dan kemajuan bisnis mereka yang sedang di ujung tanduk. Mereka tertawa lepas, membayangkan betapa cerahnya masa depan perusahaan Damian setelah Elina masuk membawa kucuran dana segar dari ayahnya, yang merupakan konglomerat terpandang di kalangan pebisnis ibu kota yang berpengaruh. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan orang yang baru saja mereka usir adalah satu-satunya orang yang sebenarnya memegang kunci keberlangsungan hidup mereka selama ini. Mereka ketahui. Amara menatap wajah damai putrinya yang terlelap dan berbisik pelan di telinga mungil itu, bahwa mulai saat ini tidak ada lagi yang berani menghina atau merendahkan mereka di dunia ini selamanya. Ia berjanji akan memberikan seluruh dunia kepada putrinya dan menjadikan anak itu sebagai putri raja yang sesungguhnya yang akan dihormati oleh semua orang. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena kekuatan dan kehormatan yang ia miliki. Nama belakang Damian tidak lagi layak disandang oleh putrinya, dan ia memutuskan akan memberikan nama keluarga kencana yang agung kepada bayi mungil itu sebagai tanda awal kehidupan baru mereka yang penuh dengan kemuliaan dan kekuasaan. Perjalanan menembus hujan berakhir ketika iring-iringan mobil memasuki gerbang raksasa sebuah mansion megah yang berdiri kokoh di atas bukit pribadi yang jauh lebih besar dan mewah daripada rumah Damian yang kini terasa seperti gubuk kecil. Puluhan pelayan berbaris rapi di sepanjang jalan masuk, meskipun hujan masih turun deras. Mereka tetap berdiri tegak, menyambut kepulangan sang pemilik asli istana tersebut dengan penuh disiplin dan rasa hormat yang tinggi. Amara melihat pemandangan itu dengan tatapan rindu sekaligus asing, karena sudah lama sekali ia meninggalkan kemewahan ini, demi mengejar cinta yang ternyata hanyalah sebuah ilusi menyakitkan yang kini telah hancur berkeping-keping menjadi debu. Pintu mobil kembali dibuka oleh Pak Surya, dan kali ini Amara melangkah keluar dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura keanggunan alami yang tidak bisa ditiru oleh siapapun bahkan oleh wanita sosialita manapun di kota ini. Di depan pintu utama kedua orang tuanya berdiri dengan wajah cemas bercampur bahagia, menyambut kepulangan putri semata wayang mereka, yang sempat hilang arah karena cinta buta yang salah tempat. Malam ini di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, Amara bukan lagi seorang istri yang dicampakkan melainkan Amara Kencana sang ratu bisnis yang telah kembali ke tahtanya dan siap mengguncang dunia dengan kekuasaannya yang tak terbatas. Amara melangkah menaiki tangga marmer mansion tersebut, dan setiap langkahnya seolah mengukuhkan kembali posisinya yang sempat ia tinggalkan demi menjadi istri yang berbakti, namun dikhianati dengan kejam oleh orang yang ia percayai.
Ayahnya Tuan Kencana yang dikenal sebagai raja bisnis yang dingin seketika luluh saat melihat putrinya kembali dan segera memeluk Amara dengan erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi ke dunia luar yang jahat. Di dalam pelukan hangat ayahnya, Amara akhirnya membiarkan satu tetes air mata jatuh bukan karena sedih melainkan sebagai tanda bahwa Amara yang lemah telah mati dan yang tersisa kini hanyalah Amara sang pembalas dendam yang siap menuntut keadilan bagi dirinya dan putrinya. Pak Surya dengan sigap memerintahkan para pelayan untuk membawa barang-barang nona muda ke kamar utamanya yang selalu dibersihkan setiap hari menunggu kepulangan sang pemilik yang telah lama pergi meninggalkan istananya. Suasana di mansion Kencana malam itu berubah menjadi sibuk namun penuh sukacita terselubung karena kembalinya permata keluarga yang paling berharga setelah sekian lama menghilang dalam bayang-bayang pernikahan yang menyedihkan. Amara menatap sekeliling aula besar mansion itu. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit. Langit memantulkan cahaya kemenangan yang akan segera ia raih dalam waktu dekat dengan tangannya sendiri. Sebelum masuk ke kamarnya untuk beristirahat, Amara meminta Pak Surya untuk menyiapkan berkas-berkas perusahaan yang perlu ia pelajari, karena ia tidak ingin membuang waktu sedetik pun untuk memulai rencananya menghancurkan mereka yang telah menyakitinya. Tatapan mata Amara saat memberikan perintah itu begitu dingin dan penuh perhitungan membuat Pak Surya sadar bahwa nona kecil yang dulu manja kini telah berubah menjadi wanita besi yang tidak akan memberi ampun pada musuhnya. Malam ini adalah akhir dari penderitaan Amara dan awal dari mimpi buruk yang panjang bagi Damian dan keluarganya yang sombong karena mereka telah membangunkan singa yang sedang tidur. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus celah-celah tirai sutra tebal berwarna emas, membangunkan Amara dari tidur lelapnya yang untuk pertama kalinya terasa sangat damai. Tanpa gangguan suara bentakan atau tangisan bayi yang tidak terurus. Ia membuka matanya perlahan dan mendapati dirinya berada di dalam kamar tidurnya yang lama, sebuah ruangan luas dengan langit-langit tinggi berhiaskan lukisan klasik yang indah dan lampu kristal yang memukau. Perasaan lega seketika membanjiri hatinya saat menyadari bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi, dan ia benar-benar telah meninggalkan neraka duniawi di rumah Damian untuk kembali ke surga masa kecilnya yang penuh perlindungan dan kasih sayang tulus. Seorang pelayan wanita berseragam rapi mengetuk pintu dengan sopan sebelum masuk membawa nampan berisi sarapan sehat yang disiapkan khusus oleh ahli gizi keluarga untuk pemulihan pasca melahirkan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Amara yang lemah. Pelayan itu menyapa dengan sangat hormat, membungkukkan badannya tanda kepatuhan yang sudah lama tidak Amara rasakan selama ia menjadi istri Damian yang selalu diperlakukan layaknya pembantu rendahan. Pemandangan ini membuat Amara tersenyum miris mengingat betapa bodohnya ia dulu yang rela menukar kenyamanan hidup sebagai putri raja demi melayani pria yang bahkan tidak pernah menghargai keberadaannya sedikit pun di rumahnya yang sempit. Setelah membersihkan diri di kamar mandi mewah yang dilengkapi dengan jacuzzi beraroma terapi, Amara berjalan menuju cermin besar yang berdiri kokoh di sudut ruangan, memantulkan bayangan dirinya yang terlihat pucat, namun memiliki sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Ia menyentuh wajahnya sendiri merenungi gurat-gurat kelelahan yang mulai pudar digantikan oleh tekad membara untuk bangkit kembali menjadi sosok wanita yang disegani seperti didikan ayahnya dulu. Di dalam pantulan cermin itu ia tidak lagi melihat Amara si ibu rumah tangga yang lusuh, melainkan bayangan samar dari Quico, Kencana yang siap mengambil alih kembali takhta kekuasaan yang sempat ia abaikan demi cinta yang sia-sia. Amara melangkah keluar kamar menuju ruang keluarga di mana kedua orang tuanya sedang bermain dengan cucu perempuan mereka yang kini terlihat sangat tenang dalam gendongan neneknya yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuan Kencana yang biasanya dikenal sebagai sosok pengusaha berhati dingin dan kejam di dunia bisnis, kini terlihat tersenyum lebar menatap wajah mungil cucunya, seolah ia telah menemukan harta karun terbesar di dunia ini. Pemandangan hangat ini membuat hati Amara bergetar haru menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat dengan meninggalkan keluarga yang begitu mencintainya demi mengejar pria yang hanya mencintai harta dan status sosial semata. Tuan Kencana menatap putrinya dengan pandangan teduh, lalu mempersilakan Amara duduk di sampingnya, sambil menggenggam tangan putrinya erat-erat seolah takut kehilangan permata hatinya itu, untuk kedua kalinya dalam hidupnya yang sudah senja. Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang kegagalan pernikahan Amara,
atau menyalahkan keputusan putrinya di masa lalu, melainkan hanya memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Amara saat ini. Ayahnya berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan grup Kencana untuk melindungi cucunya dan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani menyentuh atau menyakiti mereka lagi di masa depan. Dalam suasana yang penuh kehangatan itu, Ibunda Amara mengusulkan sebuah nama baru untuk bayi perempuan mungil itu, agar ia bisa memulai hidup baru yang terlepas dari bayang-bayang nama keluarga Damian yang kotor dan tidak berharga. Dengan persetujuan Amara, mereka sepakat memberikan nama Aurora Kencana yang berarti fajar baru bagi keluarga Kencana, melambangkan harapan dan awal yang cerah setelah melewati masa kegelapan yang panjang dan menyakitkan. Nama itu terdengar begitu agung dan kuat, sangat cocok untuk menyandang status sebagai pewaris generasi ketiga dari kekaisaran bisnis yang telah dibangun dengan susah payah oleh keluarga mereka selama puluhan tahun. Hari-hari berikutnya di mansion Kencana diisi dengan jadwal pemulihan yang padat bagi Amara, mulai dari perawatan spa tradisional untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya hingga sesi konsultasi dengan tim ahli kecantikan terbaik di kota ini. Amara tidak ingin membiarkan dirinya larut dalam kesedihan terlalu lama, sehingga ia memaksa tubuhnya untuk segera bangkit dan kembali ke kondisi prima seperti sebelum ia menikah dengan Damian. Setiap pijatan dan perawatan yang ia terima seolah mengikis sisa-sisa jejak penderitaan yang ditinggalkan oleh kehidupan rumah tangganya yang buruk dan perlahan-lahan memunculkan kembali aura kecantikan dan keanggunan alaminya yang sempat redup. Sementara Amara fokus pada pemulihan fisik, Pak Surya sang asisten setia mulai memberikan laporan berkala mengenai situasi terkini di perusahaan Damian, yang ternyata sedang mengalami kesulitan likuiditas meskipun Damian berusaha menutupinya dengan gaya hidup mewah. Pak Surya menjelaskan dengan rinci bagaimana Damian memanipulasi laporan keuangan untuk menarik investor baru termasuk keluarga Elina, yang kini menjadi target utama penipuan Damian selanjutnya. Mendengar laporan itu, Amara hanya tersenyum sinis menyadari betapa rapuhnya fondasi bisnis yang dibanggakan oleh mantan suaminya itu yang sebenarnya bisa ia hancurkan hanya dengan satu jentikan jari, jika ia mau melakukannya sekarang. Namun Amara memiliki rencana yang jauh lebih elegan dan menyakitkan daripada sekadar penghancuran instan, karena ia ingin melihat Damian terbang tinggi terlebih dahulu, sebelum menjatuhkannya ke dasar jurang kehancuran yang tak berdasar. Ia meminta Pak Surya untuk membiarkan Damian mendapatkan sedikit angin segar dari beberapa proyek kecil yang sebenarnya dikendalikan oleh anak perusahaan grup Kencana secara diam-diam tanpa sepengetahuan Damian. Strategi ini bertujuan untuk memupuk rasa percaya diri dan kesombongan Damian, hingga ia merasa tidak terkalahkan. Dan pada saat itulah, Amara akan menarik karpet dari bawah kakinya, membuat jatuhnya terasa jauh lebih fatal dan mematikan. Setelah 1 bulan berlalu, kondisi fisik Amara telah pulih sepenuhnya, dan kini ia berdiri di hadapan lemari pakaian raksasanya yang berisi koleksi busana desainer ternama, yang harganya setara dengan pendapatan tahunan perusahaan Damian. Ia memilih sebuah setelan blazer berwarna merah marun yang dijahit khusus pas di tubuhnya, memadukannya dengan sepatu hak tinggi yang memberikan kesan dominan dan berkuasa pada setiap langkahnya. Saat ia mengenakan pakaian itu, Amara merasa seperti mengenakan baju zirah perang yang siap melindunginya dari segala serangan musuh di medan pertempuran bisnis yang kejam dan penuh intrik licik. Pagi itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama Amara melangkahkan kakinya masuk ke gedung pencakar langit pusat operasional grup Kencana yang menjulang tinggi membelah langit Jakarta sebagai simbol kekuatan ekonomi yang tak tertandingi. Para karyawan yang melihat kedatangannya terkejut sekaligus kagum melihat sosok wanita cantik dan berwibawa yang berjalan diiringi oleh Pak Surya dan beberapa pengawal pribadi berbadan tegap. Bisik-bisik mulai terdengar di lobi kantor tentang kembalinya sang putri mahkota yang hilang, namun tidak ada satupun yang berani menatap matanya secara langsung karena aura intimidasi yang ia pancarkan begitu kuat. Amara memasuki ruang rapat direksi di mana ayahnya dan para pemegang saham utama sudah menunggu kedatangannya dengan wajah tegang, bercampur penasaran mengenai langkah apa yang akan diambil oleh pewaris tunggal itu setelah sekian lama absen. Dengan tenang Amara duduk di kursi yang berada tepat di sebelah kanan ayahnya, kursi yang selama ini dibiarkan kosong sebagai tanda penghormatan dan penantian akan kembalinya sang pemilik sah.
Tuan Kencana dengan bangga memperkenalkan putrinya kembali bukan sebagai anak magang, tetapi sebagai direktur eksekutif yang akan memegang kendali penuh atas operasional harian perusahaan raksasa tersebut mulai hari ini. Dalam rapat perdana itu, Amara menunjukkan ketajaman analisis bisnisnya yang luar biasa dengan membedah laporan kinerja perusahaan dan langsung menunjuk beberapa sektor yang perlu dievaluasi ulang demi efisiensi dan keuntungan maksimal. Para direktur senior yang awalnya meragukan kemampuannya karena ia seorang wanita dan sempat menghilang lama kini terdiam 1000 bahasa. Melihat betapa cerdas dan visionernya pemikiran Amara. Ia tidak hanya mewarisi darah ayahnya, tetapi juga memiliki insting bisnis yang lebih tajam dan modern yang mampu membawa grup Kencana ke level yang lebih tinggi di kancah internasional dalam waktu singkat. Setelah rapat selesai, Amara kembali ke ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar di bawah kakinya bagaikan miniatur kecil yang bisa ia atur sesuka hatinya dengan kekuasaan yang ia miliki sekarang. Ia berdiri di dekat jendela kaca besar, menatap ke arah distrik bisnis di mana kantor kecil Damian berada jauh di bawah sana, tertutup oleh bayang-bayang gedung pencakar langit milik keluarganya. Rasa kepuasan mulai menjalar di dadanya membayangkan betapa kagetnya Damian nanti saat mengetahui bahwa mantan istrinya yang ia buang adalah sosok raksasa yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya dari ketinggian yang tak terjangkau. Pak Surya masuk membawa sebuah tablet yang menampilkan foto-foto terbaru dari akun media sosial Elina yang sedang memamerkan cincin berlian baru pemberian Damian dengan keterangan foto yang sangat provokatif dan menyebalkan. Dalam foto itu, Damian terlihat tertawa bahagia merangkul Elina, seolah ia adalah pria paling beruntung di dunia, tanpa menyadari bahwa cincin itu dibeli dari hasil pinjaman bank yang bunganya semakin mencekik lehernya. Amara menatap foto itu dengan tatapan dingin tanpa emosi cemburu sedikit pun karena baginya Damian kini hanyalah sebuah objek eksperimen dalam permainan balas dendamnya yang baru saja dimulai. Amara menginstruksikan Pak Surya untuk mulai melancarkan tahap pertama dari rencananya, yaitu memutus akses Damian ke beberapa pemasok bahan baku utama, dengan cara membeli kontrak eksklusif dengan harga yang lebih tinggi. Langkah ini akan memaksa Damian untuk mencari pemasok lain yang kualitasnya lebih rendah atau harganya jauh lebih mahal, yang pada akhirnya akan menggerogoti margin keuntungan perusahaannya secara perlahan. Namun pasti, ini adalah hukuman halus yang Amara berikan sebagai pemanasan sebelum ia memberikan pukulan telak yang akan menghancurkan tulang punggung bisnis mantan suaminya itu hingga tak bersisa. Sore harinya, Amara pulang ke mansion dengan perasaan lelah namun puas, karena ia telah berhasil melewati hari pertamanya kembali ke dunia nyata dengan sangat gemilang dan tanpa hambatan yang berarti dari pihak manapun. Di rumah ia disambut oleh tawariang Aurora yang sedang digendong oleh ibunya membuat segala kepenatan yang ia rasakan seharian. Seketika sirna berganti dengan rasa bahagia yang membuncah di dada. Ia menggendong putrinya mencium pipi gembil itu, dan berjanji dalam hati bahwa ia akan membangun kerajaan bisnis yang kuat demi masa depan putrinya, agar tidak ada yang bisa meremehkannya kelak. Malam itu saat bulan purnama bersinar terang di langit malam, Amara duduk di balkon kamarnya sambil menikmati secangkir teh herbal, hangat merenungkan perjalanan hidupnya yang berliku dan penuh kejutan tak terduga. Ia merasa seperti burung phoenix yang baru saja bangkit dari abu kehancuran masa lalunya membakar semua kenangan buruk, dan terbang tinggi menuju langit kebebasan dengan sayap-sayap api yang membara. Tidak ada lagi Amara yang lemah lembut dan penurut, yang ada kini hanyalah Amara Kencana. Sang penguasa takdirnya sendiri yang siap melibas siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Ponsel Amara bergetar menampilkan pesan masuk dari nomor tidak dikenal yang ternyata berisi undangan pesta bisnis tahunan yang akan diselenggarakan minggu depan di sebuah hotel bintang 5 milik keluarga Kencana. Ia tahu bahwa Damian pasti akan hadir di pesta itu bersama Elina untuk mencari koneksi dan investor baru demi menyelamatkan perusahaannya yang mulai goyah akibat ulah Amara. Senyum misterius terukir di bibir Amara saat ia membalas pesan kepada panitia acara memerintahkan mereka untuk memberikan akses VIP kepada Damian dan keluarganya agar mereka bisa masuk ke dalam kandang singa dengan sukarela. Dengan persiapan yang matang dan mental baja yang sudah ia tempa selama sebulan terakhir, Amara merasa sangat siap untuk menghadapi pertemuan kembali dengan masa lalunya dalam kapasitas yang jauh berbeda dari sebelumnya.
Ia akan membiarkan Damian menikmati sisa-sisa hari kejayaannya, yang semu sebelum ia merenggut semuanya dalam satu malam yang tak akan pernah dilupakan oleh pria itu seumur hidupnya. Langit malam yang gelap menjadi saksi bisu transformasi total seorang wanita yang tersakiti menjadi dewi pembalas dendam yang cantik, namun mematikan bagi siapa saja yang pernah mengkhianatinya. Damian duduk bersandar di kursi kulit impornya yang mahal, sambil memutar pena emas di jari-jarinya dengan senyum, puas menghiasi wajahnya yang tampan, namun sombong. Ruangan kantornya baru saja direnovasi besar-besaran dengan biaya fantastis, demi menyeimbangkan status sosialnya yang ia rasa semakin meningkat sejak bersama Elina sang putri konglomerat yang cantik dan kaya raya. Ia membayangkan masa depan cerah di mana ia akan menjadi salah satu pemain utama dalam industri ini, berkat dukungan dana yang dijanjikan oleh keluarga kekasih barunya itu. Dalam waktu dekat tanpa hambatan berarti. Bagi Damian, membuang Amara adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah ia buat karena wanita itu hanya membawa aura kemiskinan dan kesialan yang menghambat laju kesuksesannya selama ini di dunia bisnis yang kompetitif. Pintu ruangan terbuka menampilkan sosok Elina yang melenggang masuk dengan gaya modis mengenakan gaun perancang ternama, yang harganya bisa memberi makan satu keluarga miskin selama setahun penuh tanpa kekurangan sedikit pun. Wanita itu langsung duduk di pangkuan Damian dengan manja melingkarkan lengannya di leher pria itu sambil berbisik tentang rencana liburan mewah ke Eropa bulan depan untuk merayakan hubungan mereka. Damian tertawa renyah menanggapi permintaan itu dengan janji manis meskipun jauh di lubuk hatinya. Ia tahu bahwa arus kas perusahaannya sedang sedikit tersendat akhir-akhir ini akibat pengeluaran yang tidak terkontrol. Namun ia tidak berani menolak keinginan Elina, karena ia takut wanita itu akan tersinggung dan membatalkan rencana investasi besar yang dijanjikan ayahnya untuk menyelamatkan perusahaan Damian. Suasana romantis yang baru saja terbangun seketika buyar ketika sekretaris pribadi Damian mengetuk pintu dengan wajah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong yang menakutkan. Dengan suara gemetar wanita itu memberitahukan bahwa salah satu klien terbesar mereka baru saja membatalkan kontrak kerjasama jangka panjang secara sepihak, tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Berita itu bagaikan sambaran petir bagi Damian yang langsung mendorong Elina pelan agar ia bisa berdiri, dan merebut berkas pembatalan itu dengan kasar dari tangan sekretarisnya yang ketakutan. Ia membaca surat itu dengan mata melotot. Tidak percaya bahwa perusahaan yang selama ini setia bekerja sama dengannya tiba-tiba berpaling. Begitu saja di saat ia sangat membutuhkan pemasukan stabil untuk gaya hidupnya. Sementara itu di rumah mewah Damian Buratna sedang sibuk memamerkan perhiasan barunya kepada tetangga-tetangga sosialita yang datang berkunjung untuk arisan bulanan dengan penuh kebanggaan yang berlebihan. Ia bercerita dengan antusias, betapa beruntungnya putranya bisa lepas dari istri pembawa sial seperti Amara dan mendapatkan wanita berkelas seperti Elina, yang sangat royal memberikan hadiah-hadiah mahal padanya. Bu Ratna tertawa lepas sambil merendahkan masa lalu Amara, yang menurutnya tidak becus mengurus rumah tangga, dan hanya menjadi beban bagi karier Damian yang cemerlang, tanpa menyadari bahwa semua kemewahan yang ia nikmati saat ini sedang berada di ujung tanduk. Ketidaktahuan wanita tua itu akan badai yang sedang menuju ke arah mereka membuatnya tampak menyedihkan di mata takdir yang sedang bersiap memberikan pelajaran pahit. Kembali ke kantor Damian, situasi semakin memanas ketika manajer keuangan masuk dengan membawa laporan neraca bulanan yang menunjukkan grafik merah menurun tajam yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan bisnis mereka. Ia menjelaskan bahwa biaya operasional membengkak drastis akibat kenaikan harga bahan baku dari para pemasok yang secara misterius mengubah kebijakan harga khusus untuk perusahaan Damian. Damian menggebrak meja dengan keras melampiaskan kemarahannya pada manajer tersebut dan menuduh stafnya tidak kompeten dalam melakukan negosiasi dengan para vendor yang tiba-tiba bertingkah aneh. Ia tidak menyadari bahwa semua vendor tersebut telah diakuisisi secara diam-diam oleh anak perusahaan grup Kencana, yang kini berada di bawah kendali penuh mantan istrinya yang ingin memberinya pelajaran. Di tengah kekacauan itu, Elina yang masih berada di ruangan mencoba menenangkan Damian, dengan kata-kata manis yang kosong tanpa solusi nyata, untuk masalah yang sedang dihadapi oleh kekasihnya itu.
Ia mengatakan bahwa masalah uang sekecil itu tidak perlu dipusingkan karena ayahnya pasti akan membantu menutup kerugian tersebut begitu proyek kerjasama mereka resmi ditandatangani minggu depan. Janji surga yang keluar dari mulut Elina membuat Damian kembali tenang dan merasa bahwa ia memiliki jaring pengaman yang kuat sehingga ia tidak perlu takut jatuh miskin. Kepercayaan diri yang buta ini membuat Damian mengabaikan peringatan manajer keuangannya untuk melakukan penghematan darurat dan malah menyuruhnya keluar ruangan karena dianggap mengganggu suasana hatinya yang sedang buruk. Siang harinya, Damian memutuskan untuk mengunjungi salah satu pabrik utamanya guna memastikan produksi tetap berjalan lancar. Meskipun ada kendala pasokan bahan baku yang semakin menipis setiap harinya. Namun sesampainya di sana, ia justru disambut oleh aksi mogok kerja para buruh, yang menuntut pembayaran upah lembur yang sudah tertunggak selama 2 bulan terakhir akibat kas perusahaan yang kosong. Damian yang tidak biasa menghadapi konfrontasi langsung dengan pekerja kasar, merasa jijik dan marah melihat mereka berani melawan perintahnya di hadapan umum. Ia berteriak mengancam akan memecat mereka semua, jika tidak segera kembali bekerja. Namun ancaman itu justru disambut dengan sorakan cemooh yang semakin keras dari kerumunan pekerja yang sudah hilang kesabaran. Di tengah kerumunan yang memanas itu, Damian melihat sebuah mobil sedan hitam terparkir agak jauh dari gerbang pabrik dengan kaca jendela yang tertutup rapat. Namun seolah sedang mengawasi kejadian tersebut. Ia merasa sedikit curiga, namun segera mengabaikannya karena fokusnya terpecah untuk menenangkan massa yang mulai bertindak anarkis. Melempar barang-barang ke arah mobilnya yang mahal. Akhirnya dengan terpaksa, Damian menelepon bagian keuangan untuk mencairkan dana darurat pribadi miliknya, guna membayar sebagian tuntutan buruh agar produksi tidak berhenti total hari itu. Uang tabungan yang seharusnya ia gunakan untuk membayar cicilan rumah mewah kini harus hangus seketika demi menutupi lubang yang semakin besar dalam manajemen perusahaannya yang amburadul. Malam harinya Damian pulang ke rumah dengan wajah kusut dan tubuh yang sangat lelah berharap bisa mendapatkan ketenangan di istananya yang megah, namun ternyata masalah lain sudah menunggunya di sana. Bu Ratna menyambutnya bukan dengan segelas air dingin, melainkan dengan tagihan kartu kredit yang membengkak akibat belanja barang-barang mewah untuk persiapan pesta minggu depan yang konon sangat penting. Ibunya merengek meminta Damian segera melunasi tagihan tersebut, agar ia tidak malu dikejar-kejar oleh penagih utang yang mulai menelepon ke rumah dengan nada kasar. Damian memijat pelipisnya yang berdenyut keras merasa kepalanya hampir pecah menghadapi tuntutan gaya hidup ibunya yang tidak tahu diri di tengah krisis yang sedang melanda perusahaannya saat ini. Dalam keheningan malam di ruang kerjanya di rumah, Damian membuka brankas rahasia dan mengambil beberapa sertifikat tanah warisan ayahnya yang selama ini ia simpan sebagai aset cadangan terakhir untuk masa depan. Ia menatap dokumen berharga itu dengan ragu, namun bayangan wajah Elina dan janji investasi besar membuatnya memantapkan hati untuk menggadaikan aset tersebut ke bank besok pagi. Ia berpikir bahwa ini hanyalah langkah sementara untuk menutupi arus kas yang macet, dan ia akan segera menebusnya kembali begitu dana dari ayah Elina cair dalam waktu dekat. Keputusan fatal ini diambil Damian tanpa berkonsultasi dengan siapapun, didorong oleh rasa gengsi dan ketakutan akan kehilangan status sosialnya yang semu jika ia terlihat bangkrut. Keesokan harinya Damian pergi ke bank dengan penuh percaya diri mengenakan setelan jas terbaiknya untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah yang ia bawa dalam tas kerjanya. Namun proses yang biasanya mudah bagi nasabah prioritas, sepertinya kini terasa sangat sulit dan berbelit-belit seolah pihak bank sengaja memperlambat persetujuan pinjamannya. Petugas bank memberitahukan bahwa ada catatan kredit macet di salah satu anak perusahaan Damian yang membuat skor kreditnya menurun drastis, sehingga bank perlu melakukan evaluasi ulang yang ketat. Damian marah besar dan mengancam akan memindahkan semua rekeningnya ke bank lain. Namun petugas itu hanya tersenyum sopan dan mengatakan bahwa itu adalah hak nasabah tanpa terlihat takut sedikit pun. Tanpa sepengetahuan Damian, di lantai atas gedung bank yang sama, Amara sedang duduk santai menikmati kopi bersama kepala cabang bank tersebut yang merupakan teman lama ayahnya sejak masa sekolah dulu. Kepala cabang itu melaporkan bahwa Damian sedang berada di bawah dan mencoba mengajukan pinjaman berisiko tinggi dengan bunga yang cukup mencekik jika ia gagal bayar tepat waktu.
Amara tersenyum tipis sambil memberikan instruksi agar pinjaman itu disetujui. Namun dengan syarat-syarat tambahan yang sangat memberatkan dan klausul penyitaan aset yang dipercepat jika terjadi gagal bayar. Ia ingin memberikan tali gantungan kepada Damian dan membiarkan pria itu sendiri yang melilitkannya ke lehernya dengan sukarela atas nama keserakahan dan kesombongan. Setelah berjam-jam berdebat, akhirnya Damian berhasil mendapatkan pinjaman tersebut meskipun dengan bunga yang jauh lebih tinggi dari yang ia perkirakan sebelumnya. Namun ia tidak punya pilihan lain saat ini. Ia keluar dari bank dengan perasaan lega, yang semu merasa bahwa ia telah berhasil menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran, untuk sementara waktu tanpa bantuan siapapun. Ia segera mentransfer uang itu ke rekening perusahaan untuk membayar pemasok dan gaji karyawan berharap roda bisnisnya akan kembali berputar normal seperti sedia kala. Damian tidak menyadari bahwa uang yang baru saja ia dapatkan hanyalah umpan yang akan menariknya lebih dalam ke dalam perangkap utang yang sudah disiapkan dengan sangat rapi oleh mantan istrinya. Sementara itu, Elina mulai menunjukkan gelagat yang mencurigakan ketika Damian mencoba membahas detail pertemuan dengan ayahnya untuk finalisasi investasi yang dijanjikan sejak awal hubungan mereka. Wanita itu selalu mengelak dengan berbagai alasan mulai dari ayahnya yang sedang di luar negeri hingga jadwal rapat yang padat dan sulit diganggu-gugat dalam waktu dekat. Elina justru lebih tertarik membicarakan tentang gaun apa yang akan ia kenakan di pesta bisnis grup Kencana minggu depan dan mendesak Damian untuk membelikan perhiasan baru yang sesuai. Sikap Elina yang menghindar ini mulai menanamkan benih keraguan di hati Damian. Namun ia segera menepisnya karena tidak ingin mengakui bahwa ia mungkin telah salah menilai wanita itu. Hari berganti hari situasi perusahaan Damian bukannya membaik malah semakin tidak menentu dengan munculnya berbagai masalah teknis yang aneh di lapangan yang menghambat pengiriman barang ke konsumen. Truk pengiriman sering mengalami kerusakan mendadak, dokumen bea cukai tertahan tanpa alasan jelas dan gudang penyimpanan mengalami kebocoran yang merusak stok barang. Semua kejadian ini tampak seperti kesialan beruntun. Namun sebenarnya adalah sabotas halus yang dirancang untuk menguji ketahanan mental dan finansial Damian hingga titik nadir. Damian mulai merasa stres berat. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin memikirkan nasib perusahaannya yang terasa, seperti kapal yang sedang bocor perlahan di tengah lautan luas. Dalam keputusasaannya, Damian teringat pada Amara yang dulu selalu bisa memberikan solusi cerdas dan praktis. Setiap kali ia menghadapi masalah dalam bisnis maupun kehidupan pribadinya yang rumit. Dulu Amara akan duduk bersamanya hingga larut malam memeriksa dokumen mencari celah hukum, dan memberikan saran strategi yang selalu berhasil menyelamatkannya dari kerugian besar. Kini ia hanya memiliki Elina yang hanya bisa merengek meminta uang dan ibunya yang hanya peduli pada penampilan luar tanpa mau tahu betapa berat beban yang dipikul putranya. Rasa penyesalan sekilas melintas di benaknya, namun egonya yang terlalu besar segera membunuh perasaan itu dan menggantinya dengan kebencian pada keadaan yang tidak berpihak padanya. Berita tentang kembalinya pewaris grup Kencana dan rencana ekspansi besar-besaran mereka di wilayah itu mulai mendominasi halaman depan koran bisnis dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan pengusaha. Damian membaca berita itu dengan antusias, melihatnya sebagai peluang emas untuk mendapatkan kontrak baru yang bisa menyelamatkan perusahaannya secara permanen dari kebangkrutan. Ia dengan naif berpikir bahwa jika ia bisa mendekati pimpinan baru grup Kencana dan menawarkan kerjasama, ia akan bisa mendapatkan kucuran dana yang jauh lebih besar daripada yang dijanjikan Elina. Ia tidak tahu bahwa pimpinan baru yang sangat ia ingin temui itu adalah wanita yang pernah ia usir dari rumahnya di tengah hujan badai dengan sangat kejam. Damian mulai menyusun proposal bisnis yang sangat ambisius, mengerahkan tim terbaiknya untuk membuat presentasi yang memukau bagi calon mitra bisnis raksasa tersebut. Ia bekerja siang malam, melupakan rasa lelah dan stresnya didorong oleh harapan palsu bahwa keberuntungan akan segera berpihak padanya sekali lagi seperti biasanya. Ia bahkan sesumbar kepada Bu Ratna dan Elina bahwa ia akan segera menandatangani kontrak miliaran rupiah dengan grup Kencana dan membawa mereka ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi lagi. Bu Ratna dan Elina tentu saja menyambut bualan itu dengan sorak-sorai gembira, semakin memicu semangat Damian untuk mengejar bayangan semu yang sebenarnya adalah fata morgana. Satu hari sebelum pesta besar itu,
Damian menerima email konfirmasi bahwa ia dan keluarganya diundang secara khusus sebagai tamu VIP dalam acara peluncuran kepemimpinan baru grup Kencana. Damian merasa seperti terbang ke langit ketujuh. Ia merasa sangat dihormati dan diakui sebagai pengusaha sukses yang pantas bersanding dengan para elit bisnis negeri ini. Ia segera memerintahkan Elina dan ibunya untuk bersiap-siap tampil maksimal karena malam itu akan menjadi malam penobatan bagi dirinya sebagai raja bisnis baru. Ia tidak menyadari bahwa undangan VIP itu sebenarnya adalah tiket barisan depan untuk menyaksikan eksekusi publik atas karier dan harga dirinya yang akan dilakukan langsung oleh sang algojo cantik. Malam semakin larut, Damian berdiri di depan cermin mematut dirinya dalam balutan jas baru yang dibeli dengan sisa limit kartu kreditnya, merasa sangat tampan dan berkuasa. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri meyakinkan dirinya bahwa semua kesulitan ini akan berakhir besok malam, dan ia akan keluar sebagai pemenang sejati. Di luar jendela bulan tertutup awan hitam seolah enggan menyaksikan kejatuhan seorang manusia yang begitu sombong dan lupa diri akan asal-usulnya. Roda nasib telah berputar, dan kini saatnya bagi Damian untuk menuai badai dari angin yang telah ia tabur sendiri dengan tangan kotornya. Amara duduk di balik meja kerja mahoni yang besar di lantai teratas. Menara Kencana memandang hamparan kota Jakarta yang sibuk di bawah sana dengan tatapan seorang jenderal yang sedang mengamati medan perang. Di tangannya terdapat sebuah pena tinta emas yang ia gunakan untuk menandatangani dokumen akuisisi beberapa perusahaan logistik kecil yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi barang perusahaan Damian tanpa ia sadari. Dengan tanda tangan itu, ia secara efektif memotong jalur napas bisnis mantan suaminya tanpa perlu menampakkan wajahnya atau mengeluarkan suara keras sedikitpun, karena kekuasaan yang sesungguhnya bekerja dalam keheningan yang mematikan dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Ia tidak ingin menghancurkan Damian secara langsung dengan cara yang kasar, melainkan ia memilih metode pencekikan perlahan yang akan membuat lawannya merasa sesak napas, tanpa mengetahui dari mana asal serangannya yang tiba-tiba. Strategi ini ia namakan operasi bayangan di mana setiap langkah bisnis yang ia ambil seolah terlihat wajar di mata publik, namun memiliki dampak fatal yang terarah spesifik pada satu target yang sudah ditentukan. Amara menikmati permainan catur ini, di mana ia memegang kendali penuh atas papan permainan. Sementara Damian hanyalah sebuah bidak kecil yang berlarian panik, tanpa arah tujuan yang jelas dan pasti akan dimakan dalam waktu dekat. Sementara itu di kantor Damian suasana kerja berubah menjadi sangat kacau balau ketika telepon di meja resepsionis berdering tanpa henti membawa kabar buruk dari berbagai penjuru yang membuat semua staf panik. Para manajer divisi berlarian masuk keluar ruangan direktur dengan wajah tegang melaporkan bahwa truk pengiriman barang mereka ditahan di pelabuhan dan gudang penyimpanan menolak menerima barang masuk dengan alasan penuh. Damian merasa kepalanya seperti mau pecah mendengar semua laporan itu. Ia berteriak memaki stafnya yang dianggap tidak becus menangani masalah sepele. Padahal ini adalah masalah sistemik yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan teknis. Lapangan. Damian mencoba menghubungi pemilik perusahaan logistik yang sudah menjadi rekanannya selama bertahun-tahun untuk meminta penjelasan mengenai kekacauan ini. Namun panggilannya selalu dialihkan ke kotak suara atau dijawab oleh sekretaris dengan alasan bos sedang rapat. Ia tidak tahu bahwa pemilik perusahaan logistik tersebut baru saja diganti pagi ini, dan manajemen baru memiliki kebijakan ketat untuk meninjau ulang semua kontrak kerjasama yang tidak menguntungkan, termasuk kontrak dengan perusahaan Damian. Rasa frustrasi mulai menggerogoti kewarasan Damian, karena ia merasa ada tembok besar yang tiba-tiba berdiri menghalangi jalannya. Namun ia tidak bisa melihat siapa yang membangun tembok itu. Di tengah kepanikan itu, beredar rumor santer di kalangan pebisnis tentang sosok pemimpin baru grup Kencana yang misterius dan sangat agresif dalam melakukan ekspansi bisnis di berbagai sektor industri strategis di ibu kota. Orang-orang menyebutnya sebagai tangan besi dalam sarung tangan sutra seorang wanita yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan visi yang jauh ke depan melampaui para pesaing seniornya. Damian mendengar desas-desus ini, dan melihat sebuah celah cahaya di tengah kegelapan yang mengepungnya. Ia berpikir bahwa jika ia bisa mendekati sosok misterius ini, mungkin ia bisa mendapatkan perlindungan atau suntikan dana segar. Dengan sisa-sisa keberanian dan arogansi yang dimilikinya,
Damian memerintahkan sekretarisnya untuk mengirimkan surat permohonan audiensi resmi ke kantor pusat Grup Kencana dengan harapan bisa bertemu langsung dengan sang pemimpin baru. Ia membayangkan dirinya akan menggunakan pesona dan kemampuan negosiasinya untuk meyakinkan sang ketua agar mau berinvestasi di perusahaannya yang ia klaim memiliki prospek cerah di masa depan. Namun kenyataan pahit kembali menamparnya ketika surat permohonannya ditolak mentah-mentah oleh bagian administrasi Grup Kencana, dengan alasan jadwal pimpinan yang sangat padat hingga tahun depan dan tidak menerima tamu sembarangan. Tidak menyerah begitu saja, Damian mencoba jalur belakang dengan menghubungi beberapa kenalannya yang mungkin memiliki akses ke lingkaran dalam Grup Kencana demi mendapatkan kesempatan bertemu walau hanya 5 menit saja. Akhirnya ia mendapatkan informasi dari seorang perantara bahwa Pak Surya yang merupakan tangan kanan sang pemimpin baru bersedia menemuinya di sebuah restoran eksklusif untuk pembicaraan awal. Damian merasa sangat gembira mendengar kabar ini. Ia menganggap ini adalah pintu masuk menuju kesuksesan yang selama ini tertunda, dan ia bersiap untuk memberikan kesan terbaik kepada orang kepercayaan konglomerat itu. Pertemuan di restoran mewah itu berlangsung dengan suasana yang sangat formal dan sedikit intimidatif, karena Pak Surya datang dengan dikawal oleh 2 orang penjaga berbadan tegap yang berdiri siaga di belakangnya. Damian berusaha tampil percaya diri, menjelaskan prospek bisnisnya, namun Pak Surya hanya mendengarkan dengan wajah datar, sambil sesekali menyeruput teh mahalnya, tanpa memberikan respons yang antusias seperti yang diharapkan Damian. Di akhir pertemuan Pak Surya memberikan isyarat halus bahwa pimpinannya menyukai barang-barang antik yang langka dan memiliki nilai seni tinggi sebagai tanda persahabatan awal, sebelum memulai pembicaraan bisnis yang lebih serius. Damian yang peka terhadap kode-kode bisnis semacam itu segera menangkap maksud tersembunyi dari ucapan Pak Surya, bahwa ia harus memberikan upeti atau hadiah perkenalan jika ingin mendapatkan perhatian sang pimpinan utama. Masalahnya adalah kondisi keuangan Damian saat ini sedang sangat kritis dan membeli barang antik langka tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit yang seharusnya digunakan untuk operasional kantor. Namun bayangan akan kontrak besar dan penyelamatan perusahaan membuatnya nekat mengambil keputusan berisiko lagi karena ia percaya bahwa pengorbanan ini akan terbayar lunas berkali-kali lipat nantinya. Sepulangnya dari pertemuan itu, Damian membuka brankas pribadinya dan mengambil koleksi jam tangan mewah edisi terbatas yang selama ini menjadi kebanggaannya dan simbol status sosialnya di depan teman-temannya. Dengan berat hati ia membawa jam tangan itu ke sebuah rumah lelang dan menjualnya dengan harga di bawah pasar karena ia membutuhkan uang tunai secepatnya untuk membeli hadiah bagi pimpinan Grup Kencana. Rasa perih menyayat hatinya saat menyerahkan barang kesayangannya itu. Namun ia menghibur diri dengan keyakinan bahwa ia akan bisa membeli jam yang lebih mahal setelah sukses nanti. Dengan uang hasil penjualan jam tangan dan tambahan dari sisa pinjaman bank, Damian pergi ke sebuah galeri seni ternama untuk mencari barang antik yang disarankan oleh Pak Surya sebagai tiket masuk ke lingkaran elit. Ia memilih sebuah patung Gyo kuno berukir naga yang harganya sangat fantastis karena ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pengusaha yang bona fide dan menghargai seni tinggi. Penjaga galeri memuji selera Damian yang tinggi membuat ego pria itu kembali melambung sesaat melupakan fakta bahwa ia baru saja mengorbankan aset likuid terakhirnya demi sebuah benda mati yang tidak bisa dimakan. Tanpa Damian ketahui, patung giok yang ia beli dengan susah payah itu sebenarnya adalah salah satu koleksi pribadi keluarga Kencana yang sengaja ditaruh di galeri tersebut untuk memancing Damian mengeluarkan uangnya. Uang yang dibayarkan Damian untuk membeli patung itu pada akhirnya akan mengalir kembali ke kantong Grup Kencana melalui jaringan bisnis yang rumit dan tidak terdeteksi oleh orang awam. Amara tertawa kecil saat menerima laporan dari Pak Surya bahwa ikan besar telah memakan umpan dan kini sedang berenang menuju jaring yang lebih kuat tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Sementara itu di rumah Bu Ratna kembali membuat ulah dengan memarahi pembantu rumah tangga hanya karena masalah sepele, yaitu kopi yang disajikan kurang panas menurut lidahnya yang cerewet. Ia kemudian menelepon Damian menuntut uang bulanan tambahan, karena ia ingin mengadakan pesta teh bersama teman-temannya untuk memamerkan calon menantu barunya yang kaya raya. Damian yang sedang pusing memikirkan strategi bisnis merasa muak mendengar rengekan ibunya. Namun ia tidak berani membantah dan akhirnya mentransfer sisa uang receh di rekeningnya demi ketenangan telinganya.
Elina juga tidak mau kalah dalam memberikan tekanan kepada Damian dengan terus-menerus bertanya kapan ia bisa bertemu dengan pimpinan grup Kencana untuk membicarakan kolaborasi fashion yang ia impikan. Wanita itu hidup dalam gelembung fantasinya sendiri di mana ia merasa bahwa dunia berputar di sekelilingnya dan Damian ada untuk memenuhi segala keinginannya tanpa syarat. Damian hanya bisa mengangguk lemah dan berjanji akan mengusahakan pertemuan itu secepatnya padahal dalam hati ia sendiri tidak yakin apakah ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi mewujudkan mimpi konyol Elina. Pak Surya kemudian menghubungi Damian mengabarkan bahwa hadiah patung giok itu telah diterima dengan baik oleh pimpinan dan sebagai balasannya Damian mendapatkan undangan khusus ke acara grand launching yang sangat eksklusif. Berita ini membuat Damian merasa pengorbanannya tidak sia-sia. Ia merasa telah berhasil membeli jalan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tertinggi di negeri ini. Dengan kecerdasannya, ia segera memberitahu Elina dan ibunya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin karena malam itu akan menjadi malam pembuktian bagi mereka semua di hadapan para elit Jakarta. Di sisi lain kota Amara sedang berdiri di depan sebuah lukisan besar di ruang kerjanya yang menggambarkan pemandangan laut yang sedang badai dengan sebuah kapal kecil yang terombang-ambing di tengah ombak ganas. Ia merasa seperti pelukis yang sedang menyelesaikan karya agungnya dengan memberikan sentuhan terakhir pada kanvas nasib Damian yang sudah ia sketsa sejak lama dengan penuh kesabaran. Semua persiapan telah selesai, panggung sandiwara telah didirikan dan para aktor telah menghafal naskah mereka masing-masing, tinggal menunggu tirai dibuka dan pertunjukan dimulai. Malam sebelum hari H, Damian tidak bisa tidur nyenyak, ia terus membolak-balik tubuhnya di tempat tidur, memikirkan kata-kata sambutan yang akan ia ucapkan jika berkesempatan bersalaman dengan pimpinan grup Kencana. Ia berlatih di depan cermin kamar mandi, melatih senyum terbaiknya dan menyusun kalimat sanjungan yang terdengar cerdas, namun tidak berlebihan agar terlihat profesional. Ketegangan bercampur kegembiraan membuatnya lupa bahwa fondasi rumah tangganya dengan Elina dan bisnisnya sebenarnya sedang keropos dan siap runtuh kapan saja jika ada angin kencang bertiup sedikit saja. Amara menghabiskan malam itu dengan bermain piano di ruang musik mansion. Kencana jari-jarinya menari lincah di atas tuts hitam dan putih, menghasilkan melodi yang indah, namun bernuansa melankolis dan misterius. Alunan musik itu seolah menceritakan kisah perjalanan hidupnya dari seorang wanita yang terbuang dan terhina menjadi sosok yang memegang kendali atas nasib orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia menutup mata meresapi setiap nada, membiarkan musik menguatkan jiwanya untuk menghadapi konfrontasi langsung yang akan terjadi esok malam di mana topeng akan dibuka dan kebenaran akan terungkap. Keesokan paginya matahari terbit dengan cerah, seolah alam semesta memberikan restu untuk hari besar yang dinantikan oleh banyak pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda di dalamnya. Damian bangun dengan semangat baru, ia merasa energi positif melingkupinya dan ia yakin bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya yang akan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Ia mengenakan setelan jas terbaik yang ia miliki, menyisir rambutnya dengan rapi, dan menyemprotkan parfum mahal siap untuk menaklukkan dunia bisnis sekali lagi. Sementara itu Amara sedang duduk tenang di kursi riasnya, membiarkan para penata rias profesional bekerja merias wajah cantiknya untuk penampilan publik pertamanya sebagai pemimpin grup Kencana. Ia memilih riasan yang tajam dan tegas menonjolkan fitur wajahnya yang berkarakter kuat tanpa menghilangkan sisi feminin yang anggun dan mempesona. Hari ini, tangan tak terlihat yang selama ini membayangi hidup Damian akan menampakkan wujud aslinya dan memberikan pengadilan terakhir yang adil dan tak terelakkan. Sebuah amplop berwarna emas dengan tekstur beludru yang mewah tergeletak anggun di atas meja kerja Damian yang berantakan oleh tumpukan surat tagihan yang belum terbayar. Logo naga emas milik grup Kencana tercetak timbul di bagian depan amplop tersebut, memancarkan aura kekayaan dan kekuasaan yang membuat tangan Damian gemetar saat menyentuhnya. Ia membuka segel lilin merah dengan hati-hati, seolah sedang memegang artefak suci, dan menarik keluar sebuah kartu undangan tebal yang mengonfirmasi kehadirannya sebagai tamu kehormatan di acara gala makan malam perusahaan raksasa itu. Undangan ini bukan sekadar kertas biasa baginya, melainkan sebuah tiket emas yang akan membawanya keluar dari jurang kebangkrutan menuju puncak kejayaan yang selama ini ia impikan siang dan malam tanpa henti.
Damian segera memanggil seluruh staf seniornya masuk ke ruangan untuk memamerkan undangan tersebut dengan wajah penuh kemenangan seolah ia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam sejarah. Ia berpidato dengan berapi-api tentang bagaimana koneksi tingkat tinggi yang ia bangun dengan susah payah akhirnya membuahkan hasil manis yang akan menyelamatkan nasib mereka semua dari ketidakpastian. Para karyawan yang sudah lama tidak menerima gaji penuh hanya bisa mengangguk patuh dan memberikan tepuk tangan sopan, meskipun dalam hati mereka masih meragukan janji-janji manis bos. Mereka yang seringkali tidak terbukti. Namun bagi Damian tepuk tangan itu terdengar seperti sorak-sorai pemujaan yang semakin membesarkan egonya yang sudah melambung tinggi menembus langit-langit kantor. Kabar gembira ini segera menyebar ke telinga Bu Ratna dan Elina yang langsung berteriak histeris kegirangan saat Damian menelepon mereka untuk memberitahukan berita besar tersebut. Mereka membayangkan diri mereka akan berjalan di karpet merah berdampingan dengan para selebriti dan konglomerat papan atas menjadi pusat perhatian media massa yang meliput acara bergengsi itu. Tanpa membuang waktu sedikit pun Bu Ratna segera menyeret Elina pergi ke pusat perbelanjaan paling mahal di kota untuk memburu gaun malam yang paling gemerlap dan mencolok. Mereka tidak peduli dengan harga yang tertera di label pakaian karena dalam pikiran sempit mereka, Damian akan segera menjadi miliarder yang bisa membayar semua tagihan itu dengan mudah. Di sebuah butik desainer terkenal Elina mencoba gaun sutra, berwarna merah menyala yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sangat provokatif. Sementara Bu Ratna memilih gaun bertahtakan payet emas yang sangat mencolok mata. Mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah bangsawan yang sedang berbelanja menghardik pelayan toko yang dianggap lamban melayani permintaan mereka yang rewel dan menuntut perlakuan istimewa. Kartu kredit Damian digesek berulang kali hingga hampir mencapai batas limit maksimal. Namun peringatan dari bank di ponsel Damian diabaikan begitu saja oleh pria itu. Ia terlalu takut merusak suasana hati ibunya dan kekasihnya menjelang hari besar yang ia yakini akan mengubah segalanya menjadi lebih baik selamanya. Sementara itu di sisi lain kota di dalam ballroom Hotel Bintang 5 milik keluarganya Amara sedang melakukan inspeksi terakhir untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sempurna sesuai rencana yang telah disusun rapi. Ia berjalan perlahan di atas lantai marmer yang mengkilap memeriksa tata letak meja rangkaian bunga anggrek langka dan pencahayaan yang dramatis untuk panggung utama nanti malam. Setiap detail diperhatikan dengan seksama oleh mata tajamnya karena ia tidak ingin ada satu kesalahan kecil pun yang dapat mengurangi dampak kejutan yang telah ia persiapkan untuk mantan suaminya. Malam ini bukan hanya sekadar pesta bisnis biasa, melainkan sebuah panggung eksekusi publik yang dirancang dengan keindahan artistik yang mematikan. Pak Surya berjalan mengiringi langkah Amara, sambil memberikan laporan terkini mengenai daftar tamu yang sudah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk nama Damian dan keluarganya yang berada di urutan teratas daftar VIP palsu. Ia melaporkan bahwa Damian telah menyewa sebuah limosin mewah, dengan harga selangit hanya untuk perjalanan satu malam demi menjaga gengsi di hadapan para tamu undangan lainnya. Amara tersenyum sinis mendengar betapa kerasnya usaha Damian untuk terlihat kaya padahal fondasi keuangannya sudah keropos dan siap runtuh kapan saja. Ia merasa sedikit kasihan pada kebodohan pria itu, namun rasa sakit hati masa lalu segera menghapus simpati yang sempat muncul di hatinya yang kini telah membeku. Amara kemudian masuk ke dalam ruang ganti pribadinya yang tersembunyi di balik panggung, di mana sebuah gaun mahakarya telah menunggunya di atas manekin khusus. Gaun itu berwarna biru tengah malam terbuat dari kain sutra terbaik yang ditenun dengan benang perak asli menciptakan efek seperti langit berbintang saat terkena cahaya lampu sorot. Ia tidak ingin tampil mencolok dengan warna-warna terang seperti merah atau emas, melainkan ia memilih warna yang melambangkan keanggunan misteri dan kedalaman samudra yang siap menenggelamkan siapa saja. Malam ini ia akan tampil sebagai ratu malam yang mempesona namun tak terjangkau sosok dewi yang akan menentukan nasib manusia. Manusia serakah di bawah kakinya. Hari yang dinanti-nantikan, akhirnya tiba. Suasana di rumah Damian sangat sibuk dan kacau balau dengan teriakan Bu Ratna yang memerintah para penata rias panggilan untuk membuat wajahnya terlihat 10 tahun lebih muda. Elina juga tidak kalah sibuk. Ia terus-menerus bercermin memastikan tidak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tatanan sanggul modernnya yang rumit.
Damian berdiri di ruang tamu mengenakan tuxedo hitam yang baru saja ia ambil dari penjahit terkenal, merasa dirinya sangat gagah dan pantas bersanding dengan para elit dunia. Ia memandangi kedua wanita dalam hidupnya dengan rasa bangga yang membuncah, yakin bahwa malam ini mereka akan menjadi keluarga paling bersinar di pesta tersebut. Sebuah limosin panjang berwarna putih berhenti tepat di depan pintu rumah mereka dan sopir berseragam lengkap membukakan pintu dengan sikap hormat yang dibuat-buat sesuai pesanan Damian. Tetangga-tetangga sekitar keluar dari rumah mereka untuk menonton pemandangan langka itu, membuat Bu Ratna semakin besar kepala dan melambaikan tangan seolah ia adalah selebriti papan atas. Mereka masuk ke dalam mobil mewah itu menikmati dinginnya AC dan lembutnya jok kulit, sambil meminum sampanye murah yang disediakan oleh jasa penyewaan mobil. Tawar yang mereka memenuhi kabin mobil membicarakan rencana liburan ke Eropa dan pembelian rumah baru yang akan segera mereka wujudkan setelah kontrak dengan grup Kencana ditandatangani. Perjalanan menuju hotel tempat acara berlangsung terasa sangat singkat, karena mereka terlalu asyik berhayal dan saling memuji penampilan satu sama lain tanpa henti sepanjang jalan. Ketika mobil mereka memasuki area hotel, mata mereka terbelalak melihat kemegahan dekorasi eksterior yang dipenuhi lampu hias dan air mancur yang menari-nari indah. Puluhan mobil mewah lainnya seperti Rolls-Royce, Bentley, dan Ferrari sudah berjejer rapi di area valet, menandakan bahwa tamu yang hadir adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kekayaan tak terbatas. Damian merasa sedikit minder melihat deretan mobil itu, namun ia segera menegakkan bahunya meyakinkan diri bahwa sebentar lagi ia akan memiliki mobil-mobil seperti itu di garasinya sendiri. Saat mereka turun dari limosin, kilatan lampu kamera wartawan menyambut kedatangan para tamu undangan, meskipun lensa kamera sebenarnya tidak terarah pada mereka, melainkan pada selebriti di belakang mereka. Namun Bu Ratna dan Elina dengan percaya diri berpose di karpet merah mengira bahwa para fotografer itu sedang mengabadikan kecantikan mereka yang luar biasa malam ini. Damian menggandeng lengan Elina dengan bangga berjalan melewati lobi hotel yang megah dengan langit-langit tinggi berlapis emas murni. Ia merasa seperti raja yang sedang memasuki istananya sendiri, mengabaikan tatapan sinis beberapa tamu lain yang melihat penampilan Bu Ratna dan Elina yang terlalu berlebihan dan norak. Di pintu masuk ballroom, Pak Surya sudah berdiri menunggu kedatangan mereka dengan senyum ramah yang penuh arti tersembunyi menyambut mangsa yang masuk ke dalam perangkap dengan sukarela. Ia menyapa Damian dengan sangat sopan, menyebutnya sebagai tamu istimewa yang sangat dinantikan oleh pimpinan baru grup Kencana malam ini. Perlakuan istimewa dari orang kepercayaan konglomerat ini membuat Damian semakin yakin bahwa posisinya sudah aman dan kontrak kerjasama itu sudah ada di dalam genggamannya. Ia bahkan sempat membisikkan kata-kata sombong kepada Elina bahwa Pak Surya pasti sudah diperintahkan oleh bosnya untuk melayani mereka dengan baik karena potensi bisnis Damian yang besar. Mereka diantar ke sebuah meja bundar yang terletak cukup strategis di dekat panggung utama, namun sedikit terpisah dari kerumunan tamu-tamu elit lainnya yang sedang bercengkrama akrab. Damian mengira ini adalah bentuk privasi yang diberikan khusus untuknya agar ia bisa berbicara lebih leluasa dengan sang pimpinan nanti tanpa gangguan orang lain. Ia tidak menyadari bahwa posisi meja itu sebenarnya diatur sedemikian rupa agar Amara bisa melihat ekspresi wajah Damian dengan jelas dari atas panggung saat momen pengungkapan identitas terjadi nanti. Meja itu adalah kursi barisan depan, untuk menyaksikan kehancuran dirinya sendiri yang akan menjadi tontonan menarik bagi sang sutradara di balik layar. Suasana di dalam ballroom semakin ramai dan meriah dengan alunan musik orkestra yang lembut mengiringi percakapan para tamu undangan yang berasal dari berbagai kalangan elit. Pelayan-pelayan berseragam rapi hilir mudik membawa nampan berisi minuman dan makanan kecil yang sangat lezat memanjakan lidah para tamu yang hadir malam itu. Damian mencoba berbaur dengan beberapa pengusaha yang ia kenal. Namun tanggapan mereka terasa dingin dan berjarak, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Damian. Namun Damian tidak mempedulikan sikap dingin itu karena ia merasa levelnya sebentar lagi akan berada jauh di atas mereka semua setelah pengumuman malam ini. Tiba-tiba lampu ruangan meredup secara perlahan dan sorot lampu panggung menyala terang, memusatkan perhatian seluruh tamu ke arah podium utama yang masih kosong.
Suara pembawa acara yang berwibawa menggema di seluruh ruangan meminta para hadirin untuk tenang karena acara puncak akan segera dimulai dalam beberapa saat lagi. Jantung Damian berdegup kencang karena kegugupan dan antusiasme yang bercampur aduk menjadi satu menantikan kemunculan sosok yang akan mengubah nasibnya. Ia meremas tangan Elina dengan erat mencari kekuatan dan keyakinan bahwa semua pengorbanan dan perjudian yang ia lakukan selama ini tidak akan sia-sia. Di belakang panggung Amara berdiri tegak di depan cermin besar menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang juga berpacu cepat bukan karena takut melainkan karena adrenalin. Ia membenahi letak kalung berlian yang melingkar indah di leher jenjangnya, memastikan penampilannya sempurna tanpa celah sedikit pun di hadapan publik. Bayangan wajah putrinya dan kenangan pahit saat ia diusir di tengah hujan deras melintas di benaknya memberikan kekuatan tambahan yang ia butuhkan untuk melangkah maju. Ia siap untuk membuka topeng penyamarannya dan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya wanita yang selama ini dianggap lemah dan tidak berdaya oleh mantan suaminya. Pintu panggung perlahan terbuka dan suara musik berubah menjadi lebih dramatis dan megah menyambut kedatangan sang ratu bisnis yang baru. Pembawa acara dengan suara lantang mengumumkan nama pimpinan baru grup Kencana yang selama ini dirahasiakan rapat-rapat dari publik dan media massa. Seluruh mata tertuju ke satu titik menunggu sosok itu muncul dari balik tirai bludru merah yang tebal. Damian menahan napasnya, matanya tidak berkedip menatap panggung. Ia membayangkan seorang pria tua bijaksana atau wanita parubaya yang berwibawa akan muncul di sana. Detik-detik terasa berjalan sangat lambat seperti gerakan lambat dalam sebuah film menegangkan yang mencapai klimaksnya. Damian merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya, firasat buruk tiba-tiba menyergapnya tanpa alasan yang jelas. Namun ia menepis perasaan itu dan tetap memaksakan senyum lebar di wajahnya siap untuk bertepuk tangan paling keras. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan detik senyum itu akan lenyap selamanya digantikan oleh ekspresi horor yang tak terlukiskan. Langkah kaki terdengar menggema di panggung kayu dan siluet ramping. Seorang wanita mulai terlihat jelas di bawah sorot lampu yang menyilaukan mata. Penonton terdiam 1000 bahasa menunggu wajah sang pimpinan terlihat dengan jelas. Amara melangkah maju dengan dagu terangkat tinggi, tatapan matanya tajam menyapu seluruh ruangan dan akhirnya berhenti tepat di meja Damian. Waktu seolah berhenti berputar saat mata mereka bertemu dalam satu garis lurus yang mematikan. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan mata terfokus sepenuhnya pada sosok wanita anggun yang berdiri tegak di tengah panggung megah itu, membuat seluruh ruangan ballroom seketika menjadi sunyi, senyap bagaikan kuburan tak berpenghuni. Damian merasa seluruh darah di tubuhnya berhenti mengalir saat ia menatap wajah wanita itu. Wajah yang sangat ia kenal, namun terasa begitu asing dengan aura kekuasaan yang memancar kuat darinya. Itu adalah Amara, mantan istrinya yang ia usir seperti pengemis beberapa bulan lalu, kini berdiri sebagai ratu yang memegang kendali atas ribuan nasib manusia di tangannya yang berhiaskan berlian berkilauan. Otak Damian berusaha keras menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Mencari alasan logis bahwa ini mungkin hanya kembaran atau seseorang yang sangat mirip dengan Amara secara kebetulan semata. Namun ilusi penyangkalan itu hancur berkeping-keping ketika pembawa acara dengan suara lantang dan penuh hormat memperkenalkan wanita itu sebagai Amara Kencana, presiden direktur baru dari grup Kencana yang agung. Nama Kencana yang tersemat di belakang nama mantan istrinya bagaikan palu godam yang menghantam dada Damian dengan sangat keras, hingga ia merasa sesak napas dan hampir pingsan di tempatnya berdiri saat itu. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah hidup bersama seorang putri konglomerat yang menyamar menjadi wanita sederhana, dan ia dengan bodohnya telah membuang berlian paling berharga di dunia demi memungut batu kerikil jalanan. Kakinya terasa lemas seperti jeli, ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh terduduk memalukan di hadapan para tamu undangan yang mulai bertepuk tangan meriah. Di sampingnya Bu Ratna melongo dengan mulut terbuka lebar, matanya melotot, seolah bola matanya akan keluar dari rongganya, menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal bagi otak sempitnya yang materialistis. Ia bergumam tidak jelas menyebut nama Amara berulang kali dengan nada tidak percaya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mantan menantunya itu hanyalah seorang penipu yang pandai bersandiwara di atas panggung. Elina yang berdiri di sebelahnya juga merasakan ketakutan yang luar biasa merambat naik dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya
karena ia menyadari bahwa wanita yang ia rebut suaminya ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupnya. Dalam sekejap mata, wajah Elina pucat pasi, bedak tebalnya tidak mampu menutupi ketakutan yang terpancar jelas dari ekspresinya yang biasanya sombong dan meremehkan orang lain. Amara tersenyum tipis kepada hadirin, senyuman yang penuh percaya diri dan mempesona. Namun bagi Damian senyuman itu terlihat seperti seringai malaikat maut yang datang untuk menjemput nyawanya malam ini. Ia mulai menyampaikan pidato sambutannya dengan suara yang tenang, namun berwibawa, menceritakan visi dan misi baru grup Kencana di bawah kepemimpinannya yang akan lebih tegas dan transparan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Amara terdengar cerdas dan terstruktur, menunjukkan kelasnya sebagai wanita berpendidikan tinggi, yang jauh berbeda dengan citra ibu rumah tangga bodoh yang selama ini melekat di benak Damian. Damian merasa kerdil dan hina di hadapan karisma Amara yang mendominasi seluruh ruangan tanpa perlu berteriak atau meninggikan suaranya sedikit pun. Tiba-tiba tatapan mata Amara beralih dan terkunci lurus ke arah meja tempat Damian dan keluarganya berdiri, seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka di tengah kerumunan ratusan orang. Jantung Damian berdegup kencang seakan mau meledak saat Amara berkata melalui mikrofon bahwa malam ini ada tamu spesial yang hadir, seseorang yang telah mengajarkannya arti ketangguhan melalui pengkhianatan yang kejam. Amara tidak menyebutkan nama, namun semua orang di sekitar meja Damian secara naluriah mulai menoleh ke arahnya, menciptakan lingkaran isolasi yang membuat Damian merasa telanjang dan terpojok. Ia ingin lari keluar dari ruangan itu secepat mungkin, namun kakinya terpaku di lantai, seolah ada paku bumi yang menahannya untuk tetap tinggal dan menghadapi nasibnya. Amara melanjutkan pidatonya dengan mengungkapkan bahwa grup Kencana baru saja menyelesaikan proses akuisisi utang dari sebuah perusahaan yang sedang sekarat karena salah urus dan gaya hidup mewah pemiliknya yang tidak tahu diri. Layar besar di belakang panggung kemudian menampilkan grafik keuangan yang sangat familiar bagi Damian. Itu adalah laporan keuangan perusahaannya yang penuh dengan tinta merah dan catatan utang yang menumpuk. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik melihat data tersebut, sebagian menunjuk-nunjuk ke arah Damian dengan tatapan mencemooh dan jijik menyadari bahwa dialah pemilik perusahaan gagal yang dimaksud oleh Amara. Damian merasa wajahnya panas seperti terbakar, rasa malu yang luar biasa menghancurkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah retak sejak awal acara dimulai. Dengan langkah perlahan dan anggun, Amara turun dari panggung, berjalan membelah kerumunan tamu yang secara otomatis menepi, memberinya jalan bagaikan laut merah yang terbelah untuk Nabi Musa. Ia berjalan lurus menuju meja Damian. Suara hak sepatu tingginya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti detak jam kematian yang menghitung mundur sisa waktu Damian di dunia bisnis. Pak Surya dan beberapa pengawal berbadan besar mengikuti di belakangnya, siap mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi jika Damian bertindak nekat. Namun Damian sudah terlalu lumpuh oleh rasa takut dan syok untuk melakukan perlawanan apapun. Ia hanya bisa berdiri gemetar menunggu hukuman dijatuhkan. Amara berhenti tepat di hadapan Damian, menatap pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan dingin yang tidak memiliki sedikit pun kehangatan atau rasa cinta yang dulu pernah ada. Ia menyapa Damian dengan nada datar, menyebutnya sebagai Tuan Direktur yang terhormat, sebuah panggilan sarkasme yang sangat menyakitkan hati di tengah situasi seperti ini. Damian mencoba membuka mulutnya untuk menjawab, namun tenggorokannya terasa kering kerontang, tidak ada satu kata pun yang bisa keluar selain suara desisan napas yang berat dan putus asa. Ia melihat pantulan dirinya yang menyedihkan di dalam bola mata Amara yang gelap, dan dalam menyadari betapa jauhnya jarak yang kini memisahkan mereka berdua, Bu Ratna yang akhirnya tersadar dari syoknya mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan memasang wajah memelas dan menyapa Amara dengan sebutan menantu kesayangan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Ia berusaha meraih tangan Amara, namun ditepis dengan kasar oleh salah satu pengawal pribadi yang sigap melindungi bosnya dari sentuhan tangan kotor wanita tua itu. Amara menatap mantan ibu mertuanya dengan tatapan jijik, mengingatkan wanita itu tentang malam hujan badai di mana ia diusir tanpa belas kasihan saat baru saja melahirkan cucu wanita itu. Kata-kata Amara menohok tajam tepat di jantung Bu Ratna, membuatnya terdiam, seribu bahasa wajahnya merah, pada menahan malu karena rahasia kekejamannya terbongkar di depan umum.
Amara kemudian beralih menatap Elina yang berdiri gemetar di samping Damian menatap wanita perusak rumah tangga itu, dengan tatapan menilai yang merendahkan seolah sedang melihat barang murah di pasar loak. Ia berkata dengan sinis bahwa Elina boleh mengambil sampah yang telah ia buang, karena sampah memang seharusnya berada di tempat sampah, bukan di istana megah seperti ini. Elina merasa terhina luar biasa, namun ia tidak berani membalas. Karena ia tahu posisinya sangat lemah di hadapan kekuatan absolut yang dimiliki Amara saat ini. Ia bahkan secara tidak sadar melangkah mundur menjauh dari Damian mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dari kapal yang akan segera karam itu. Kembali menatap Damian, Amara dengan tenang mengeluarkan sebuah dokumen dari tas tangan asistennya dan melemparkannya ke atas meja tepat di depan hidung Damian yang masih mematung. Dokumen itu adalah surat pemberitahuan penyitaan aset yang menyatakan bahwa seluruh harta benda Damian termasuk rumah, mobil dan saham perusahaannya kini telah menjadi milik grup Kencana sebagai pembayaran utang. Amara menjelaskan bahwa patung giok yang dibeli Damian dengan uang terakhirnya adalah jebakan untuk memastikan Damian kehabisan uang tunai, sehingga ia tidak bisa membayar bunga bank dan memicu klausul gagal bayar otomatis. Damian merasa dunianya runtuh. Seketika ia telah jatuh miskin dalam waktu 1 malam tanpa memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Kenyataan pahit itu menghantam kesadaran Damian dengan brutal. Ia menyadari bahwa ia akan segera menjadi gelandangan, dan bahkan mungkin masuk penjara karena kasus penipuan laporan keuangan yang juga dibongkar oleh Amara. Rasa takut akan masa depan yang suram mengalahkan rasa malunya, egonya hancur. Lebur digantikan oleh insting bertahan hidup yang memalukan. Dengan mata berkaca-kaca, Damian mencoba memanggil nama Amara dengan lembut, berusaha membangkitkan kenangan masa lalu mereka yang indah sebagai suami istri. Ia berkata bahwa ia masih mencintai Amara, dan semua ini hanyalah khilafan sesaat, karena ia sedang stres memikirkan bisnis. Sebuah alasan klasik yang terdengar sangat basi dan munafik. Amara tertawa kecil mendengar bualan itu, tawa yang terdengar sangat menyakitkan dan penuh cemooh di telinga Damian dan semua orang yang mendengarnya di sekitar mereka. Ia bertanya dengan nada mengejek di mana rasa cinta itu, saat Damian membiarkannya kedinginan di tengah hujan, saat Damian lebih memilih wanita lain yang dianggap lebih kaya. Amara menegaskan bahwa Damian tidak mencintainya melainkan hanya mencintai uang dan status, dan sekarang setelah Damian tahu siapa Amara, sebenarnya ia baru berpura-pura cinta kembali. Kata-kata itu menelanjangi sifat asli Damian di hadapan publik, membuatnya terlihat seperti pria paling rendah dan tidak bermoral di muka bumi ini. Terdesak oleh keadaan dan ketakutan yang semakin memuncak, Damian melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya, yang penuh kesombongan. Di hadapan ratusan pasang mata yang menonton termasuk para pesaing bisnis dan wartawan, Damian menekuk lututnya dan menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin di kaki Amara. Ia berlutut, posisi tubuhnya merendah serendah-rendahnya, menyatukan kedua tangannya di depan dada, memohon pengampunan layaknya seorang hamba sahaya di hadapan ratunya. Suasana ruangan menjadi riuh rendah dengan suara kaget dan kilatan lampu kamera yang semakin gencar mengabadikan momen kehancuran seorang pria sombong. Damian menangis terisak-isak, air matanya membasahi pipi dan menetes ke sepatu hak tinggi. Amara memohon agar Amara tidak menyita hartanya dan memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ia berjanji akan melakukan apa saja menjadi supir atau tukang kebun asalkan Amara mau memaafkannya dan menerimanya kembali, atau setidaknya tidak memenjarakannya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan, melihat seorang pria yang dulu begitu angkuh kini mengemis-ngemis tanpa harga diri demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Bu Ratna menjerit histeris melihat putranya berlutut. Ia mencoba menarik Damian berdiri, namun tenaganya kalah oleh keputusasaan putranya yang sudah kehilangan akal sehat. Amara menatap ke bawah melihat pria yang sedang bersujud di kakinya dengan tatapan kosong tanpa emosi, seolah ia sedang melihat seekor serangga yang tidak berarti apa-apa baginya. Tidak ada rasa kepuasan yang berlebihan, yang ada hanyalah rasa lega bahwa babak menyakitkan dalam hidupnya telah benar-benar berakhir, dan ia telah mendapatkan keadilan yang pantas. Ia menarik kakinya perlahan, melepaskan diri dari pegangan tangan Damian yang berkeringat dan kotor karena air mata buaya yang tidak tulus itu. Dengan suara dingin yang menusuk tulang,
Amara berkata bahwa kesempatan itu sudah hilang pada malam. Damian menandatangani surat cerai dan mengusirnya pergi. Ia memberi isyarat tangan kepada kepala keamanan hotel yang segera bergerak maju bersama timnya untuk menyeret Damian dan keluarganya keluar dari ballroom karena dianggap mengganggu ketertiban acara. Damian berteriak-teriak memanggil nama Amara saat tubuhnya diseret paksa menjauh, kakinya menendang-nendang udara dalam upaya perlawanan yang sia-sia. Bu Ratna pingsan karena tidak kuat menahan guncangan jiwa melihat kehancuran total keluarganya. Sementara Elina mencoba kabur menyelinap di antara kerumunan, namun segera ditahan oleh petugas untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan penipuan. Drama keluarga itu berakhir tragis menjadi tontonan gratis bagi kaum elit ibu kota yang akan membicarakannya selama berbulan-bulan ke depan. Setelah gangguan itu berhasil disingkirkan, Amara kembali menatap para tamu undangan merapikan sedikit gaunnya yang sempat tersentuh tangan kotor Damian dan tersenyum anggun seolah tidak terjadi apa-apa. Ia meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan mempersilakan para tamu untuk kembali menikmati hidangan dan musik yang telah disediakan. Para tamu memberikan tepuk tangan yang jauh lebih meriah dari sebelumnya, kali ini disertai dengan rasa hormat dan kekaguman yang tulus atas ketegasan dan kekuatan karakter sang pimpinan baru. Amara telah membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa dipermainkan, dan grup Kencana berada di tangan yang sangat kuat dan tak tergoyahkan. Malam itu pesta berlanjut dengan meriah, namun bagi Amara pesta yang sesungguhnya terjadi di dalam hatinya yang kini terasa sangat ringan dan bebas dari beban masa lalu. Ia berjalan menuju balkon luar menatap langit malam yang bersih. Bertabur bintang, merasakan angin malam membelai wajahnya dengan lembut, membawa kabar kebebasan. Bayangan Damian yang berlutut tadi sudah mulai memudar dari ingatannya, digantikan oleh wajah ceria Aurora putranya yang menunggu di rumah dengan penuh kasih sayang. Amara tahu bahwa mulai besok, matahari akan bersinar lebih terang baginya dan putrinya karena awan hitam telah sepenuhnya sirna dari langit kehidupan mereka. Di sudut tergelap kota, Damian dilemparkan ke jalanan aspal yang keras oleh petugas keamanan. Jas mahalnya robek dan kotor terkena debu jalanan yang hina. Ia duduk termenung di trotoar menatap gedung hotel yang menjulang tinggi di mana mantan istrinya sedang merayakan kemenangan di puncaknya yang tak terjangkau. Hujan gerimis mulai turun membasahi tubuhnya, seolah alam mengulang kembali kejadian malam itu. Namun kali ini dialah yang menjadi korban yang terbuang dan terhina. Penyesalan yang datang terlambat itu menghimpit dadanya dengan sangat menyakitkan, namun tidak ada gunanya lagi, karena pintu pengampunan telah tertutup rapat untuk selamanya. Amara menutup pintu balkon, berbalik kembali ke dalam ruangan pesta yang hangat, siap untuk menyambut masa depan gemilang yang telah menantinya di depan sana sebagai wanita paling berkuasa. Ia mengangkat gelas sampainya tinggi-tinggi bersulang untuk dirinya sendiri, untuk Aurora, dan untuk setiap wanita yang pernah disakiti. Namun bangkit kembali menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kisah tentang istri yang terbuang itu telah berakhir malam ini, digantikan oleh legenda baru tentang Ratu Kencana yang tak terkalahkan. Sinar matahari pagi menembus jeruji besi penjara yang dingin dan lembab, menyinari wajah kusut Damian yang duduk meringkuk di sudut sel yang sempit. Hanya dalam waktu 24 jam hidupnya yang penuh kemewahan dan kesombongan telah berbalik 180 derajat menjadi mimpi buruk yang nyata dan tak berujung. Setelah insiden memalukan di pesta gala grup Kencana, pihak kepolisian langsung menahannya atas tuduhan penipuan laporan keuangan dan penggelapan pajak yang buktinya telah diserahkan lengkap oleh tim hukum Amara. Kini ia bukan lagi seorang direktur muda yang dipuja-puji, melainkan seorang tahanan dengan nomor dada yang hina menunggu proses pengadilan yang akan memastikan kehancurannya secara permanen di mata hukum dan masyarakat luas. Di luar tembok penjara, nasib Bu Ratna tidak kalah menyedihkan, karena rumah mewah yang selama ini ia banggakan telah disita oleh pihak bank pagi buta tadi. Ia dipaksa keluar hanya dengan membawa pakaian yang melekat di tubuhnya, ditonton oleh para tetangga yang dulu sering ia pameri kekayaan dengan tatapan penuh cemooh dan kepuasan melihat karma yang berjalan instan. Tanpa uang sepeser pun dan tanpa ada teman sosialita yang mau menolongnya. Wanita tua yang dulu angkuh itu kini terpaksa mencari kamar kontrakan murah di pinggiran kota yang kumuh dan bau.
Ia harus berdesak-desakan dengan tikus dan kecoa di kamar sempit yang panas meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang nyonya besar menjadi gelandangan yang tidak punya harga diri lagi. Elina yang menyadari bahwa kapal Damian telah karam sepenuhnya berusaha melarikan diri ke luar negeri menggunakan sisa uang simpanannya. Namun usahanya digagalkan di bandara karena namanya telah masuk dalam daftar cekal pihak imigrasi. Ternyata penyelidikan terhadap kejahatan keuangan Damian juga menyeret namanya sebagai pihak yang turut menikmati hasil kejahatan pencucian uang yang dilakukan kekasihnya itu selama ini. Ayahnya yang merupakan pengusaha terpandang murka besar dan memutuskan hubungan keluarga dengannya karena merasa malu atas skandal yang telah mencoreng nama baik keluarga besar mereka. Elina kini hidup sebatang kara dikucilkan oleh pergaulan elitnya dan harus menghadapi tuntutan hukum sendirian tanpa perlindungan siapapun yang dulu memujanya. Sementara itu di Menara Gading Grup Kencana Amara sedang sibuk membenahi kekacauan pasar yang ditinggalkan oleh jatuhnya perusahaan Damian dengan tangan dingin seorang profesional sejati. Ia mengambil alih aset-aset produktif yang masih bisa diselamatkan dan mempekerjakan kembali para karyawan tak berdosa yang sempat kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutan bos lama mereka. Tindakan bijaksana ini membuat nama Amara semakin harum di kalangan pekerja dan masyarakat luas sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati nurani yang tinggi. Ia membuktikan bahwa bisnis tidak melulu soal keuntungan semata tetapi juga tentang tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan orang banyak yang bergantung pada roda ekonomi perusahaan. Salah satu langkah terpenting yang diambil Amara setelah badai berlalu adalah mengurus perubahan akta kelahiran putrinya secara resmi melalui pengadilan negara. Ia menghapus nama belakang Damian dari identitas anaknya dan menggantinya dengan nama keluarga Kencana, sehingga putrinya kini sah bernama Aurora Kencana sepenuhnya. Tindakan ini bukan sekadar formalitas administrasi melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa ia memutus segala hubungan darah dan emosional dengan masa lalu kelamnya bersama Damian. Aurora akan tumbuh besar sebagai putri yang kuat di bawah naungan keluarga. Kencana tanpa perlu menanggung beban dosa atau aib yang diperbuat oleh ayah kandungnya yang tidak bertanggung jawab itu di masa lalu. Waktu berlalu dengan cepat seiring bergantinya musim 1 tahun telah berlalu sejak malam penentuan yang mengguncang dunia bisnis ibu kota tersebut. Grup Kencana di bawah kepemimpinan Amara telah berkembang pesat menjadi raksasa bisnis yang disegani hingga ke mancanegara dengan berbagai inovasi baru yang diluncurkan. Wajah cantik dan tegas, Amara kini sering menghiasi sampul majalah bisnis ternama sebagai simbol kekuatan wanita modern yang mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih puncak kesuksesan dengan kemampuannya sendiri. Ia menjadi inspirasi bagi jutaan wanita di seluruh negeri yang sedang berjuang melawan ketidakadilan dalam rumah tangga maupun di tempat kerja mereka masing-masing. Di sudut pasar tradisional yang becek dan ramai, Bu Ratna kini bekerja sebagai buruh cuci harian untuk menyambung hidupnya yang serba kekurangan dan penuh penderitaan fisik yang tak tertahankan. Tangan halusnya yang dulu hanya digunakan untuk menunjuk-nunjuk pembantu kini menjadi kasar dan pecah-pecah akibat terlalu sering terkena deterjen murah dan air kotor. Setiap kali ia melihat wajah mantan menantunya muncul di layar televisi warung kopi, ia akan menangis terseduh-seduh menyesali kebodohannya yang telah menyia-nyiakan menantu sebaik Amara. Ia teringat betapa telatennya Amara merawatnya dulu saat sakit. Namun kini tidak ada siapapun yang peduli padanya saat ia batuk-batuk, kedinginan di malam hari yang sepi. Damian yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi dengan penuh penyesalan yang membakar jiwanya setiap detik tanpa henti. Ia sering melamun menatap dinding sel membayangkan kehidupan bahagia yang seharusnya bisa ia miliki jika saja ia tidak serakah dan setia pada istri yang tulus mencintainya dulu. Teman-teman selnya sering mengejeknya sebagai pria paling bodoh di dunia yang menukar berlian dengan batu kali. Namun Damian tidak bisa membantah karena ia tahu itu adalah kebenaran yang mutlak. Rasa bersalah menghantuinya setiap malam membuatnya sulit tidur dan merusak kesehatan mentalnya perlahan-lahan, hingga ia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Suatu sore yang cerah, Amara mengadakan pesta ulang tahun pertama untuk Aurora di taman belakang mansion. Kencana yang luas dan asri dipenuhi bunga bermekaran yang indah. Pesta itu diadakan secara tertutup, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan kerabat terpercaya,
serta para karyawan setia yang telah mendukungnya selama masa-masa sulit. Tawa riang Aurora yang kini sudah mulai belajar berjalan memenuhi udara, memberikan kehangatan di hati setiap orang yang mendengarnya, terutama bagi kakek dan neneknya yang sangat memanjakannya. Amara menatap putrinya yang berlarian mengejar kupu-kupu dengan tatapan penuh cinta, menyadari bahwa senyum putrinya adalah harta terbesar yang berhasil ia selamatkan dari reruntuhan rumah tangganya. Pas Surya menghampiri Amara dengan membawakan segelas jus segar, menatap nona mudanya dengan pandangan bangga layaknya seorang ayah yang melihat keberhasilan anaknya. Ia melaporkan bahwa sisa-sisa aset Damian yang terakhir telah berhasil dilikuidasi dan hasilnya disumbangkan ke Yayasan Panti Asuhan atas nama Aurora sebagai bentuk amal jariah. Amara tersenyum puas mendengar laporan itu. Ia merasa bahwa lingkaran karma telah tertutup sempurna dan tidak ada lagi urusan yang tersisa antara dirinya dengan masa lalu. Ia telah membersihkan semua sampah dari hidupnya, dan kini halaman buku kehidupannya benar-benar putih bersih, siap untuk ditulis dengan kisah-kisah baru yang bahagia. Di tengah pesta, Tuan Kencana memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh hati, memuji ketangguhan putrinya dalam menghadapi badai kehidupan yang nyaris menenggelamkannya. Beliau mengatakan bahwa Amara adalah bukti nyata bahwa seorang wanita tidak membutuhkan pria untuk menjadi kuat dan utuh, karena kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri dan dukungan keluarga yang tulus. Para tamu bertepuk tangan meriah memberikan penghormatan kepada wanita hebat yang berdiri anggun di tengah-tengah mereka dengan gaun putih sederhana, namun memancarkan aura kemuliaan yang tak tertandingi. Amara memeluk kedua orang tuanya dengan erat, berbisik terima kasih, karena mereka selalu menjadi pelabuhan aman baginya saat ia kehilangan arah di lautan lepas. Menjelang senja, Amara membawa Aurora berjalan-jalan ke tepi danau buatan yang ada di kompleks mansion, duduk di bangku taman sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau. Ia memangku putrinya menceritakan dongeng tentang seekor burung phoenix yang terbakar hangus, namun bangkit kembali dari abunya menjadi burung yang jauh lebih indah dan kuat. Aurora mendengarkan dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, seolah mengerti bahwa dongeng itu adalah kisah hidup ibunya sendiri yang luar biasa. Amara ingin menanamkan nilai-nilai kekuatan dan kemandirian kepada putrinya sejak dini, agar kelak Aurora tumbuh menjadi wanita yang tidak mudah diremehkan oleh siapapun. Tiba-tiba, ponsel Amara bergetar menampilkan sebuah pesan singkat dari nomor tidak dikenal yang isinya sangat pendek, namun penuh makna penyesalan yang mendalam. Pesan itu hanya berbunyi, "Maafkan aku, semoga kamu bahagia." Dan Amara tahu persis bahwa pesan itu dikirim oleh Damian secara diam-diam melalui ponsel selundupan di penjara. Amara membaca pesan itu sekilas tanpa ekspresi, kemudian dengan tenang menekan tombol hapus dan memblokir nomor tersebut untuk selamanya tanpa berniat membalasnya sedikit pun. Baginya Damian sudah mati dan tidak ada tempat bagi hantu masa lalu untuk mengganggu kedamaian hidupnya yang sekarang sudah sempurna. Amara berdiri menggendong Aurora dan berjalan kembali menuju rumah utama di mana lampu-lampu kristal mulai dinyalakan menerangi malam yang akan segera datang menyelimuti bumi. Ia tidak lagi takut pada kegelapan malam atau dinginnya hujan, karena ia tahu bahwa ia memiliki api di dalam dirinya yang tidak akan pernah padam oleh badai apapun. Ia adalah Amara Kencana, sang ratu yang telah memenangkan pertempuran hidupnya, dan kini ia siap melangkah menuju masa depan yang cerah dengan kepala tegak. Kisah tentang istri yang dibuang telah berakhir, digantikan oleh legenda abadi tentang kebangkitan seorang wanita yang menemukan kembali mahkotanya yang hilang. Langit malam di atas Jakarta bertabur bintang, seolah ikut merayakan kemenangan hati yang telah pulih dari luka dan menemukan kembali jati dirinya yang sejati. Di bawah naungan atap rumah yang penuh cinta, Amara menutup hari itu dengan senyuman tulus, mengetahui bahwa besok dan hari-hari seterusnya akan selalu menjadi milik mereka yang berani berjuang. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru menuju versi terbaik dari diri sendiri. Dan dengan keyakinan itu, Amara menutup pintu kamarnya, memeluk putrinya dalam tidur yang damai, menyongsong mimpi indah yang akan menjadi kenyataan. 20 tahun telah berlalu sejak badai besar yang pernah mengguncang keluarga Kencana mereda. Namun nama Amara Kencana tetap terukir abadi sebagai legenda hidup dalam dunia bisnis Asia yang tak tergoyahkan oleh zaman.
Jakarta telah berubah menjadi kota metropolitan yang jauh lebih futuristik dengan gedung-gedung pencakar langit yang saling berlomba menyentuh awan. Tetapi Menara Kencana tetap berdiri kokoh sebagai simbol kekuasaan tertinggi yang menjadi kiblat bagi para pengusaha muda. Pagi ini, suasana di menara tersebut terasa jauh lebih sibuk dan hikmat dari biasanya. Karena hari ini adalah hari bersejarah di mana tongkat estafet kepemimpinan akan diserahkan secara resmi kepada generasi penerus. Di ruang tunggu VVIP yang berdinding kaca tebal, seorang wanita muda berusia 21 tahun sedang berdiri menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan mata yang tajam dan penuh determinasi. Dia adalah Aurora Kencana, putri kecil yang dulu digendong Amara melewati badai hujan. Kini telah tumbuh menjadi sosok wanita dewasa yang mewarisi kecantikan ibunya, namun memiliki aura ketegasan yang lebih modern. Aurora merapikan blazer putihnya yang melambangkan kemurnian dan visi baru. Menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat menjelang pelantikannya sebagai CEO termuda dalam sejarah grup Kencana. Dia tahu bahwa beban yang akan ia pikul sangat berat. Bukan hanya soal mengelola aset triliunan rupiah, tetapi juga menjaga marwah dan kehormatan nama besar yang telah dibangun ibunya dengan darah dan air mata. Pintu ruangan terbuka perlahan, menampilkan sosok Amara yang kini telah memasuki usia parubaya, namun pesonanya tidak memudar sedikit pun. Justru semakin matang dan anggun dengan gurat-gurat kebijaksanaan di wajahnya. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi, dan ia mengenakan kebaya modern bernuansa emas yang memancarkan aura keibuan sekaligus kewibawaan yang membuat siapa saja menunduk hormat. Amara berjalan mendekati putrinya, meletakkan kedua tangannya di bahu Aurora, dan menatap mata putrinya dengan kebanggaan yang tak terlukiskan kata-kata. Tidak perlu banyak bicara. Tatapan mata mereka sudah saling berkomunikasi, mentransfer kekuatan dan keyakinan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keheningan yang sakral. Amara tersenyum lembut dan berkata bahwa hari ini adalah hari milik Aurora. Hari di mana benih yang ia tanam 20 tahun lalu akhirnya mekar sempurna menjadi pohon rindang yang siap menaungi banyak orang. Ia mengingatkan Aurora bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menindas, melainkan sarana untuk melindungi mereka yang lemah dan menciptakan keadilan. Sebuah prinsip yang selalu ia pegang teguh setelah pengkhianatan masa lalunya. Aurora mengangguk mantap, memegang tangan ibunya dan menciumnya dengan penuh takzim. Berjanji akan meneruskan api perjuangan Kencana, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan martabat wanita seperti yang pernah dialami ibunya dulu. Upacara pelantikan berlangsung sangat megah di aula utama, dihadiri oleh ribuan karyawan, mitra bisnis dari seluruh dunia, serta puluhan awak media yang menyiarkan acara tersebut secara langsung ke berbagai negara. Ketika nama Aurora Kencana dipanggil, tepuk tangan membahana seperti gemuruh ombak, menyambut pemimpin baru yang diharapkan membawa angin segar perubahan di era digital ini. Di atas panggung, Aurora menyampaikan pidato pertamanya dengan retorika yang cerdas dan visi yang jauh ke depan, membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris yang hanya mendompleng nama besar orang tua, melainkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritasnya sendiri. Di barisan depan, Amara duduk menyaksikan putrinya bersinar di bawah sorot lampu. Air mata haru menetes perlahan di pipinya tanpa bisa ditahan lagi. Ia teringat kembali pada malam hujan itu, saat ia melangkah keluar dari rumah Damian dengan hati hancur, berkeping-keping sambil mendekap bayi merah yang kini sedang berdiri gagah di podium. Rasa sakit itu kini terasa begitu jauh dan tidak berarti lagi, tergantikan oleh rasa syukur yang mendalam karena Tuhan telah memberinya kekuatan untuk bertahan dan membalikkan keadaan. Ia telah membuktikan sumpah serapahnya pada malam itu, bahwa ia akan menjadikan putrinya sebagai ratu yang sesungguhnya. Dan hari ini, sumpah itu telah lunas terbayar tuntas. Setelah acara selesai, para wartawan mengerumuni Aurora untuk sesi wawancara. Dan salah satu wartawan senior memberanikan diri bertanya tentang keberadaan ayah kandungnya,
Dan apakah ia memiliki peran dalam kesuksesan Aurora hari ini? Suasana seketika menjadi hening dan tegang. Semua orang menahan napas menunggu jawaban dari sang CEO muda terkait topik sensitif yang selama ini menjadi tabu. Dengan tenang dan senyum tipis yang sangat mirip dengan ibunya, Aurora menjawab bahwa ayahnya adalah masa lalu yang telah terkubur. Dan satu-satunya peran yang ayahnya berikan adalah pelajaran tentang bagaimana menjadi kuat karena ditinggalkan. Jawaban cerdas dan menohok itu seketika mematikan pertanyaan lebih lanjut dan menegaskan bahwa Aurora adalah putri ibunya sepenuhnya. Tanpa bayang-bayang pria masa lalu, jauh di pinggiran kota, di sebuah pemakaman umum yang sepi dan tidak terawat, seorang penjaga makam tua sedang membersihkan rumput liar di atas sebuah gundukan tanah yang hampir rata dengan tanah. Nisan kayu yang tertancap di sana sudah lapuk dimakan rayap. Nyaris tidak terbaca lagi namanya. Hanya menyisakan huruf samar Damian. Pria itu meninggal 5 tahun lalu dalam kesepian dan kemiskinan setelah keluar dari penjara. Tanpa ada keluarga yang mendampingi di saat-saat terakhirnya karena ibunya juga telah meninggal lebih dulu dalam penderitaan. Tidak ada bunga segar di atas makamnya. Tidak ada doa yang dipanjatkan. Hanya kesunyian abadi yang menjadi teman setia bagi jiwa yang pernah menyia-nyiakan berlian demi sebuah kerikil. Kematian dan kelupaan adalah hukuman terakhir yang paling menyedihkan bagi kesombongannya. Sore harinya, Amara dan Aurora berdiri di balkon penthouse pribadi mereka, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga dan ungu yang memukau. Mereka memegang gelas sampanye, bersulang untuk masa lalu yang telah membentuk mereka dan masa depan yang menanti untuk ditaklukkan. Amara merasa tugasnya di dunia ini sudah hampir selesai. Ia kini bisa menikmati masa pensiunnya dengan tenang, berkeliling dunia atau sekadar berkebun. Mengetahui bahwa kerajaannya berada di tangan yang tepat. Ia melihat Aurora, melihat dirinya sendiri 20 tahun yang lalu, namun versi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Kau siap memimpin dunia? Sayang, tanya Amara lembut. Aku siap, Bu, karena aku anak ibu, jawab Aurora sambil tersenyum bangga. Angin sore berhembus lembut, membawa pergi sisa-sisa kenangan pahit yang mungkin masih tertinggal. Menerbangkannya jauh ke samudra lepas, hingga hilang tak berbekas. Kisah tentang Amara dan Aurora bukan lagi sekadar drama pembalasan dendam, melainkan sebuah epik tentang kebangkitan perempuan. Tentang cinta ibu dan anak yang mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan di dunia ini. Dan di bawah langit yang sama, legenda Ratu Kencana akan terus hidup selamanya. Diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan bagi mereka yang sombong dan inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang. Tamat.